Kalau teman-teman yang di Indonesia bagian tengah dan timur, nanti menyesuaikan ya. Moga-moga bisa mengikuti dan belajar bersama. Saya mau jelaskan sedikit terkait dengan rundown dari kegiatan kita. Boleh di next, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan mulai dengan pembukaan. Ini pembukaannya, lalu nanti kita akan masuk sambutan dari Prof. Dr. Aman Pulungan, spesialis anak, subspesialis endokrin FAAP, FRCP HON, FIAP HON. Dilanjut juga dengan keynote speech dari Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan, ada Dr. Lovely Daisy MKM. Dan lalu nanti masuk ke sesi materi. Kita punya 2 pemateri pada hari ini. Untuk topik pertama terkait dengan pahami hipotiroid kongenital demi tumbuh kembang optimal, akan dibawakan oleh Dr. Ismi Citra Ismail, spesialis anak, subspesialis endokrin. Dan juga untuk topik kedua terkait dengan selamatkan anak Indonesia dengan screening hipotiroid kongenital yang akan dibawakan oleh Dr. Faisal, spesialis anak, subspesialis endokrin MKes. Dan seluruh rangkaian sesi nanti akan dipandu oleh saya, Dr. Basra, yang moga-moga nanti bisa bantu memeriahkan ya, Bapak Ibu, dan bisa bantu Bapak Ibu biar kita bisa belajar bareng dari para narasumber dan tokoh-tokoh hebat yang hadir meluangkan waktu pada hari Minggu ini. Ya, nanti jangan lupa ada diskusi tanya jawab, dan pada saat diskusi tanya jawab, Bapak Ibu serta teman-teman semua, 5 penanya terbaik akan mendapatkan uang elektronik digital ya, uang elektronik atau uang digital ya, sebesar Rp50.000. Nanti akan dipilih oleh panitia. Jadi coba simak materinya, materinya bagus-bagus tadi sudah ngintip. Nah, berikan pertanyaan terbaik. Nah, nanti setelah itu kita akan tutup. Moga-moga kita selesai hari ini jam 11.30 ya, teman-teman, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Ya, tanpa menunggu lama-lama, kita masuk ke sesi pertama. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Kesehatan Anak Global kepada Prof. Dr. Aman Pulungan, spesialis anak, subspesialis endokrin FAAP, FRCPI, HON, FIAP, HON. Waktu dan tempat dan layar tentunya Prof. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Suara saya jelas ya, Mas Jelas Raffi? Prof, Insya Allah. Ini kemarin saya istirahat 1 hari, nggak praktek, suara saya hilang kemarin. Jadi saya Mudah-mudahan. bisa ngomong pada ini, saya sampai istirahat 1 hari kemarin. Jadi yang saya hormatin, Bu Lovely Desi ini eh, sahabat kami nih ya, bersama banyak program yang kita jalankan juga dengan Dokter Lala di sini, tentu narasumber lah ya, Dokter Faisal dan Dokter Ismi di sini, dan juga moderator ini yang sangat hebat nih kalau saya bilang, Dokter Basrah ini segala macam masalah dia paham sekarang masalah kesehatan di Indonesia nih. Dari imunisasi dan lain-lain, Dokter Basrah paling ini deh. Dan tentulah semua peserta yang sangat kami banggai ya, dan juga hormatin. Karena apa? Karena hari Minggu ini jam berapa nih ya? Jam 10-an. Kalau di Indonesia Timur jam 11, bisa ada katanya hampir 500-an ya, yang semuanya punya kegiatan sebetulnya untuk satu kegiatan yang sama, untuk perbaikan kesehatan anak di Indonesia jadinya, terutama bayi yang baru lahir. Nah, saya hanya mau kasih gambaran, saya nggak akan cerita mengenai hipotiroid. Kenapa yayasan kami, namanya Yayasan Kesehatan Anak Global. Jadi ini waktu 2021, saya kebetulan diamanahi menjadi Direktur Eksekutif International Pediatric Association. Nah, ketika pada saat itu pandemi, kantornya itu kalau tidak di Jeneva, di Amerika. Tentu kan nggak mungkin. Saya nggak mungkin pindah, saya masih ketua IDAI dan lain-lain. Jadi saya bilang syaratnya kantor IPA ini harus pindah ke Indonesia. Nah, di kita tidak bisa, kalau kita membuat kantor baru itu repot. Wah, susah deh. Jadi waktu pada saat itu IPA juga susah, akhirnya kita buatlah yayasan ini. Jadi yayasan ini lebih banyak awalnya itu, makanya kesehatan anak global, kita membantu kesehatan anak di dunia. Jadi kita kerjasama dengan WHO, dengan UN, semuanya dah kita kerjasama dengan kesehatan di Australia, kita bantu newborn screening di dunia, kita bantu diabetes. Akhirnya saya mikir di Indonesia sendiri ini masih banyak yang harus dibantu kan. Nah,
sekarang ini kita juga fokus banyak, insya Allah nanti kita juga akan kerjasama dengan Kemenkes khusus untuk newborn screening, dan kita juga banyak membantu memberikan beasiswa untuk mahasiswa kedokteran, untuk PPDS, dan untuk lain-lain. Jadi sesuatu yang terkait dengan kesehatan global kita akan fokus. Nah, khusus hipotiroid kongenital ini kita lihat kan bahwa progresnya ini cepat sekali, dari tadinya tidak sampai 2%, ya, dengan kerja keras nih Bu Desi dan Bu Lala dan kawan-kawan, menjadi 20-an persen, sekarang udah 50% lebih tahun 2024. Ini tepuk tangan yang hebat nih buat mereka semua kalau saya bilang. Nah, tetapi kan kita jumlah anak 4,6 juta, 17.000 pulau. Bagaimana mencapai ini? Inilah kita akan buat semua seperti ini. Kalau perlu, ini baru satu nih yang kita bahas. SHK, betul ya Dokter Basra? Ya, Ada HAK, Prof. ada GCSPD, ada pendengaran, ada lain-lain, ada metabolik. Jadi kita tetap akan fokus, dan kami dari YKAG kita fokus, kita janji, kita komit, kita akan bantu ini, ya. Dan saya rasa saya tidak berpanjang lebar lagi, kalau saya tambah lama juga suara saya udah mulai habis lagi, ya. Dan banyak tentunya pembicara yang lain lagi. Dan terima kasih Bu Desi, hari libur bersedia memberikan keynote. Makasih sekali lagi, selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aman. Bapak Ibu, kita doakan sama-sama ya, supaya Prof. Aman cepat pulih kembali. Lumayan ini kalau ada 300 orang diijabah insya Allah doa-doanya ya. Kita semoga-moga sehat dan kita bisa terus belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Karena tadi Prof. Aman bilang ini mau ada rangkaian nih. Jadi kita bisa rutinkan gitu ya. Belajar bersama terkait dengan screening bayi baru lahir yang bukan hanya hipotiroid kongenital aja ya, ada macam-macam. Moga-moga teman-teman bisa ikutan terus dan belajar bersama. Oh, ini ada salam Prof dari Bu Dedeh Yani. Sehat selalu Prof. Lanjutlah ya Bapak Ibu. Kita ke sambutan kedua, kita akan dengarkan keynote speech dari Dr. Lovely Desi MKM atau biasa disebut Dr. Desi ya, Bapak Ibu. Yang Lovely berarti Dr. Desi ya. Dari Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Desi, Mangga Dok, dipersilahkan. Ya, terima kasih Dokter Basra. Suara saya terdengar ya, Dok ya? Terdengar dengan jelas, Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Prof. Aman, ini yang selalu setia dan semangat untuk kesehatan anak selaku Ketua Yayasan Kesehatan Anak Global. Kemudian para narasumber, Dr. Faisal, Dr. Ismi, dan juga moderator Dr. Basra. Dan khususnya bagi peserta webinar yang hadir pada hari Minggu pagi hari ini. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar dengan tema Save the Brain, pentingnya screening, deteksi dini, dan manajemen hipotiroid kongenital. Bapak Ibu semua, hipotiroid kongenital ini merupakan kondisi di mana menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid sehingga menyebabkan rendahnya kadar hormon tiroid sejak masa awal kehidupan. Nah, keadaan ini bisa mengakibatkan terjadinya hambatan tumbuh kembang pada anak. Sebagian besar bayi yang mengalami hipotiroid kongenital ini tidak menunjukkan kelainan pada saat lahir, sehingga seringkali luput dari pengamatan dan dianggap bayinya tanpa kelainan. Tanpa dilakukannya screening, banyak bayi yang tidak terdeteksi mengalami hipotiroid kongenital. Padahal, bila tidak diobati tepat waktu, hipotiroid kongenital ini dapat mengakibatkan retardasi mental, gangguan pertumbuhan, dan juga penurunan kecerdasan yang permanen. Nah, data global menunjukkan kejadian hipotiroid kongenital ini terjadi pada 1 dari 3.000 kelahiran hidup. Jadi pada 3.000 bayi yang lahir hidup itu ada 1 yang akan mengalami hipotiroid kongenital. Nah, di Indonesia sendiri, data kita tahun 2024 menunjukkan 1 dari 7.500 bayi yang lahir hidup itu mengalami hipotiroid kongenital. Mungkin ini masih kurang
mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena ada sebagian yang sudah terdeteksi positif awalnya, tetapi tidak dilakukan tes konfirmasi. Nah, dapat kita bayangkan jika di kemudian hari, bila tidak tertangani dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan masalah sosial, baik bagi anak itu sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Bahkan juga ini dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena SDM-nya akan menurun kualitasnya. Kabar baiknya, jika didiagnosis dan ditegakkan dalam waktu yang cepat, tepat waktu, terapi bisa kita berikan sebelum usia 1 bulan. Bahkan Prof. Aman menyampaikan kalau bisa sebelum usia 2 minggu ya Prof. Maka anak dengan hipotonik kongenital ini akan dapat tumbuh sehat dan cerdas seperti anak-anak yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai save the brain, untuk menyelamatkan otak generasi penerus. Nah, Bapak Ibu semua, Kementerian Kesehatan terus berkomitmen dalam melaksanakan transformasi layanan primer, yang salah satu poinnya adalah pelaksanaan screening sesuai dengan siklus hidup. Nah, tahun 2025 ini, pelaksanaan screening bayi baru lahir menjadi salah satu bagian dari program Quick Win pemerintah melalui cek kesehatan gratis. Nah, untuk bayi baru lahir sendiri, pemeriksaan yang dilakukan mulai tahun ini cukup banyak, bukan hanya screening hipotonik kongenital. Termasuk di dalamnya adalah screening pertumbuhan, kemudian juga screening hiperplasia adrenal kongenital, screening defisiensi enzim G6PD, screening penyakit jantung bawaan kritis, dan juga screening kelainan saluran empedu. Bapak Ibu, screening hipotonik kongenital ini sebetulnya kita sudah mulai sejak lama. Jadi itu kita sudah mulai sejak tahun 2003. Jadi sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya kita mulai. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Aman, cakupannya masih sangat sedikit, masih 2% dari bayi yang lahir yang dilakukan screening. Nah, sejak 2023 yang lalu, kita mulai meningkatkan cakupan, di mana di 2023 kita bisa melakukan screening pada 1,2 juta bayi. Kemudian pada tahun 2024 kita bisa melakukan screening pada 50% bayi baru lahir. Jadi dari total bayi baru lahir sekitar 4,6 juta, 50%-nya sudah kita lakukan screening. Nah, tahun ini kita lanjutkan, mudah-mudahan angkanya bisa meningkat, target kita bisa 65% bayi baru lahir itu dilakukan screening. Nah, melalui cek kesehatan gratis ini, Kementerian Kesehatan akan terus mengupayakan peningkatan cakupan dan juga kualitas dari screening bayi baru lahir ini. Nah, sebagai salah satu bukti komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program ini adalah dengan dikembangkannya lab rujukan pemeriksa spesimen untuk screening bayi baru lahir. Sampai dengan tahun 2022 yang lalu, pelaksanaan SHK ini hanya dilakukan di 4 lab rujukan. Nah, saat ini kita sudah punya 14 lab yang bisa memeriksa sebagai lab rujukan untuk pemeriksaan screening bayi baru lahir ini. Dan ini terus kita kembangkan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, sehingga pengiriman sampelnya juga tidak terlambat, pemeriksaan tidak terlambat, sehingga jika kita temukan ada bayi yang positif hipotiroid kongenital, bisa segera mendapatkan terapinya. Nah, kami berharap dengan semakin banyaknya bayi yang diperiksa, akan semakin banyak kasus hipotiroid kongenital yang kita temukan pada fase dini, pada fase awal. Sehingga pengobatan dapat kita berikan pada masa golden period sebelum anak berusia 1 bulan, atau kalau memungkinkan sebelum anak tersebut berusia 2 minggu. Nah, sayangnya saat ini masih ada kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan screening hipotiroid ini, di mana jika pada tahap awal kita sudah menemukan positif, tetapi ada angka lost to follow up. Jadi bayi-bayi ini yang akhirnya tidak ditemukan, tidak di follow up, tidak dilanjutkan ke tata laksana. Nah, ini sekarang yang kita perbaiki, sehingga semua bayi yang kita temukan positif ini bisa kita jangkau, sehingga bisa kita berikan tata laksana secara lebih dini. Nah, Bapak Ibu semua, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan screening ini, tentu dibutuhkan berbagai upaya, termasuk juga upaya edukasi yang berkelanjutan, sehingga kesadaran akan pentingnya pelaksanaan screening hipotiroid kongenital ini, beserta tata laksananya akan terus terbangun. Nah, pelaksanaan webinar ini sangat penting, karena tidak hanya menyasar para tenaga kesehatan, tetapi juga menyasar masyarakat luas dan juga keluarga pasien.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya deteksi dini, manajemen yang tepat, serta dukungan keluarga dalam perjalanan perawatan anak dengan hipotiroid kongenital. Sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Kesehatan Anak Global yang ketuanya adalah Prof. Aman atas penyelenggaraan webinar ini dan juga komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pengembangan program screening bayi baru lahir. Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama, menyebarkan informasi yang benar, dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat dan cerdas. Selamat mengikuti webinar Save the Brain, pentingnya screening, deteksi dini, dan manajemen hipotiroid kongenital. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan menjadi langkah nyata dalam upaya kita menyelamatkan masa depan generasi emas Indonesia. Anak sehat, masa depan cerah, pemeriksaan dini tidaklah susah. Jangan ragu, lakukan dengan suka, selamatkan otak anak dengan SHK. Demikian, terima kasih. Cakep. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harus ada pantunnya berarti nanti mungkin Dokter Ismi, Dokter Faisal, Prof. Aman boleh nanti disiapkan juga ya karena udah dipancing sama Dokter Desi. Ada pantunnya. Woi, sabar. Ada teman-teman dari Gorontalo angkat tangan, sabar. Nanti ada waktunya kita akan bahas dan diskusi lebih banyak. Bapak Ibu, terima kasih Dokter Desi ya. Moga-moga webinar ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya lihat banyak sekali. Kita kasih salam dulu buat teman-teman banyak nih. Teman-teman di Surabaya, di Lampung, di komen itu ya. Di Lampung Timur, di Lebak, di Deli Serdang nih Prof. Aman, dari Sumut Prof. Dari Kepulauan Aceh, dari Papua Barat Daya, dan banyak daerah lainnya. Baik, terima kasih Dokter Desi. Sebelum kita masuk ke sesi inti, sesi untuk para narasumber, saya izin menyampaikan dulu ya Bapak Ibu, peraturan dan tata tertib webinar nanti ya. Pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon Zoom kecuali diizinkan oleh moderator. Nanti Bapak Ibu, jika Anda memiliki pertanyaan untuk pembicara, kirimkan pertanyaan di kolom chat. Ada kolom chatnya ya. Nanti di akhir kegiatan akan ada link untuk form feedback yang akan dibagikan ya. Dan khusus untuk keluarga pasien dengan hipotiroid kongenital atau pasien dengan hipotiroid kongenital, dimohon kesediaan untuk mengisi survei online asesmen kebutuhan kesehatan pasien hipotiroid kongenital yang akan dibagikan juga di akhir webinar supaya untuk jadi masukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan bisa bantu Dokter Desi, YKAG dan semua pihak-pihak yang ingin membantu dan mendukung agar isu terkait dengan hipotiroid kongenital ini bisa diatasi bersama. Baik, gitu kurang lebih teman-teman semua, Bapak Ibu serta rekan-rekan, mari kita masuk ke sesi pertama. Kita akan mendengarkan sesi dari Dr. Ismi Citra Ismail, spesialis anak, subspesialis endokrin terkait topik pahami hipotiroid kongenital demi tumbuh kembang optimal. Dr. Ismi sudah bersama kita, Dok? Ya, terima Oh, kasih Dokter Basrah. siap, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Selamat pagi Prof. Aman. Selamat pagi Dokter Desi, Dokter Faisal, Dokter Laila. Selamat pagi juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Luar biasa memang nih ya, dari seluruh Indonesia ada di sini nih kayaknya Dokter Basrah ya. Betul, Bro. Betul, Dok. Banyak banget ini. Semangat, semangat ya demi kepentingan kita bersama kesehatan anak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ismi Citra Ismail. Saya dokter spesialis anak subendokrin, jadi yang biasa memang menangani hormon pada anak. Saya dokter anak dari Lampung, Dokter Basrah dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Mana Lampung nih? Gimana kok belum banyak yang datang yang Banyak, Lampung? banyak Dok ini Lampung Timur, macam-macam nih Wah, saya. ya, pagi ini saya eh, diminta untuk sharing ya. Ini kita kita kan santai aja Dokter Basra ya. Jadi kita sharing nih tentang hipotiroid kongenital. Biar nanti ayah bunda
terus rekan-rekan medis yang berhubungan dengan masyarakat di lapangan itu lebih mudah menjelaskan kepada masyarakat biar nggak ada penolakan lagi nih pas lagi mau lakukan screening ya. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Dokter Oke. Ismi. Nah, Oke, kita mulai ya. Jadi judul yang saya diberikan kepada saya adalah Pahami Hipotiroid Kongenital demi tumbuh kembang optimal. Ini adalah topik pembahasan yang akan saya diskusikan pagi ini. Dari judul ya ayah bunda, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita di sini ada pahami hipotiroid kongenital. Nah, hipotiroid kongenital nggak semua orang tahu. Jadi kita mulai dulu pakai kata-kata ini. Hipo itu artinya rendah, tiroid itu artinya hormon ya, hormon yang ada di kelenjar leher ya. Dan kongenital itu artinya sejak lahir. Jadi rendah atau kekurangan ya, kekurangan hormon tiroid sejak lahir. Nah, sebelum kita masuk itu kita harus kenalan dulu sama kelenjar tiroid nih. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar yang ada di leher. Setiap manusia harus punya kelenjar ini. Nah, di sini ya. Nah, ini dia bentuknya kayak kupu-kupu kecil, nggak teraba, dan tapi fungsinya luar biasa. Jadi fungsi kelenjar ini adalah menghasilkan hormon tiroid. Bagaimana hormon tiroid itu dihasilkan oleh kelenjar ini? Ini secara teorinya ya, secara teorinya dari kepala ya, hipotalamus, hipofisis, nanti ada hormon-hormon yang dihasilkan, ada TRH, TSH. Nah, TSH ini akan bekerja di kelenjar tiroid. Dari kelenjar tiroid itu baru deh keluar hormon tiroid T3 dan T4 yang nantinya dibutuhkan atau dipakai oleh seluruh sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita. Supaya gampangnya mungkin saya lebih senang ngomongnya kalau kelenjar hormon tiroid itu adalah hormon kerja. Jadi kalau misalnya nggak ada hormon tiroid, organ-organ di tubuh kita nggak bisa kerja dengan baik. Saya mencoba menstimulasikan biar misalnya masyarakat awam itu lebih mengerti gitu ya. Hipotiroid itu kayak mana sih gitu ya. Nah, di sini kita ilustrasikan ada pabrik baja nih misalnya. Pabrik baja ini adalah si kelenjar tiroid. Pabrik ini bisa bekerja dengan baik kalau ada pemimpinnya. Ya, pemimpinnya itu adalah TSH dari otak. Dan nanti hasilnya adalah produknya adalah hormon tiroid itu, yaitu bajanya sendiri. Tapi harus ada ininya juga nih, harus ada bahan bakunya gitu ya. Contohnya yodium misalnya. Jadi ini pabrik bisa bekerja dengan baik kalau ada bahan baku, ada pemimpin, yaitu TSH, dan nanti dia akan menghasilkan hormon tiroidnya. Bagaimana kalau ternyata pabriknya nggak ada? Tapi otaknya ada nih, TSH-nya ada, tapi pabriknya nggak ada. Pasti nggak akan ada dong hasilnya. Nah, itulah yang terjadi kira-kiranya nanti kalau kita ketemu dengan bayi atau pasien yang mengalami hipotiroid ya. Hipotiroid kongenital karena 95% rata-rata memang ada masalah di pabrik hipotiroidnya. Sekarang kita lanjut ke tumbuh kembang. Kalau bicara tentang tumbuh kembang itu ya, kita bicara dengan kembang dulu deh. Perkembangan itu relatif dengan perkembangan kepintaran anak gitu ya, yang biasanya dihubungkan dengan otak gitu ya. Bagaimana anak itu berpikir, memecahkan masalah, seperti ya, mengerjakan tugas-tugas. Dan kalau pertumbuhan sendiri biasanya dikaitkan dengan tinggi badan, berat badan, ya seperti itu yang ada di growth chart. Dan ternyata hormon tiroid ini sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, kita mulai satu-satu. Yang tadi, apa sih hubungannya hormon tiroid itu sama otak ya? Eh, ini adalah gambaran dari sel otak manusia. Jadi kalau ibu lihat, ya bapak ibu lihat di sini ada neuron, ada astrosit, terus di sini ada oligodendrosit. Nah, ini di otak kita, sel neuron ini fungsinya adalah menampung
menampung ini ya, menampung informasi, terus nanti akan dijalarkan ke sinap. Nah, istilahnya sinap nih, melalui mielin. Semua sel yang ada di otak ini ternyata memerlukan hormon tiroid dalam perkembangannya. Jadi kalau nggak ada hormon tiroid, sel-sel ini tidak akan berkembang. Neuronnya nggak berkembang, selaput mielinnya nggak berkembang ya, terusnya astrosit juga nggak berkembang. Nah, pasti yang terjadi terusnya kalau misalnya tidak berkembang, ini mungkin apa? Nah, ini ada coret-coretannya bisa dihilangin dulu nggak ya? Ya dok, nih saya coba bereskan ini ya dari teman. Oke. Aku bersemangat kayaknya dokter Ismi ini. Nah, ini eh apa ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Nah, ini adalah gambaran tadi itu kalau misalnya gambaran neuronnya sama jaras-jarasnya. Kalau newborn itu cuma segini aja nih, baru lahir. Nanti dia akan berkembang ya. 1 bulan tuh tambah banyak. Dengan bantuan apa bisa banyak ini? Ya bantuan hormon tiroid. Nah, ini tambah ribet lagi. Jadi lebih sinyalnya lebih banyak nih. Tek 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 gitu yang dihantarkan. Jadi apa yang bayi itu lihat dia akan bisa mengeksplorasi, mengenal. Nah, 2 tahun makin padat lagi dan akhirnya kalau udah setiap kita nih udah lebih padat jadi kita bisa memakai otak kita untuk berpikir, memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya tiroidnya nggak ada, ya segini aja. Walaupun di usianya beberapa pun, jarasnya tidak akan bertambah. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak yang kekurangan hormon tiroid, perkembangan otaknya tidak oke, dan akhirnya dia juga akan mengalami disabilitas intelektual. Ini ada penelitian memang sudah agak lama sih ya, dari 2019 yang dilakukan oleh Prof. Aman dan tim. Di situ didapatkan juga bahwa ternyata kalau anak-anak yang mengalami hipotiroid kongenital dan tidak diterapi, IQ-nya itu di bawah 70 ya Bunda. Ya, jadi sangat rendah sekali. Nah, terusnya ini ada juga nih penelitiannya di apa namanya tahun 2025. Kalau yang hipotiroid kongenital ini terdeteksi dini dan dalam 2 minggu sudah dikasih obat, di usia 5 tahun ternyata mereka baik-baik aja, gitu ya. Tidak, dia had normal cognitive development, jadi IQ-nya normal. Jadi baik-baik aja asal terdeteksi dini dan bisa dapat obat juga dini. Oke, yang otak beres. Sekarang kita masalah tulang nih. Tulang itu apa sih nih fungsi hormon tiroid gitu ya pada perkembangan tulang yang tadi untuk tumbuh kembangnya. Nah, di tulang itu kan banyak sel. Ya, ada osteogenic cell, ada yang nanti akan berubah jadi osteoblast, terus ada osteosit, ada osteoklas. Dan ternyata sel-sel untuk pertumbuhan tulang itu semuanya membutuhkan tiroid dalam perkembangannya, dalam bekerjanya. Jadi kalau misalnya dia nggak dapat tiroid, akibatnya pertumbuhan dan mineralisasi tulang pun tertunda. Terusnya kalau misal pertumbuhan tulangnya tertunda, ya pertumbuhan badannya pun akan tertunda ya. Jadinya dia mungkin akan jadi pendek. Saya ingin menyampaikan ada gambar ini ya. eh, Radiologi. Seorang eh ini dewasa sih sebenarnya, tapi kalau dilihat dia hipotiroid kongenital dan dilihat di sini pada gambar A, ya kita lihat tulang-tulangnya tidak bisa nutup dengan baik ya karena perkembangannya tidak bagus dan giginya juga nggak numbuh dengan baik. Yang B, ini pada tulang panjangnya di sini juga tidak menyatu dengan baik ya, tulang-tulangnya tidak terbentuk dengan baik. Nah, ini yang C itu adalah foto tangannya usia 35 tahun nih padahal ya. Foto tangannya itu bone age-nya usia tulangnya itu 14 bulan. Tapi setelah dikasih obat ya, dikasih obat sama 18 bulan dia langsung berkembang tuh. Jadi penting banget hormon tiroid untuk perkembangan tulang. Kalau nggak ada hormon tiroid ya tulangnya nggak maju-maju deh, nggak sesuai umurnya. Oke, tulang sudah. Nah, sebelum ke imunitas, saya ingin katakan anak yang sehat, anak yang tumbuh kembang optimal, itu kan harus sehat ya. Kalau anaknya sering sakit, itu juga biasanya anaknya nanti tumbuh kembangnya nggak optimal karena sering sakit. Saya melihat
ada nggak sih hubungannya dengan tiroid gitu ya? Ternyata sel-sel imunitas sistem kita nih yang terdiri monosit, makrofa, mast cell, dendritic cell, natural killer ya, pokoknya macam-macam yang ada di sini ya, ayah bunda ya, ibu-ibu sekalian, itu sangat terpengaruh sama hormon tiroid. Ada beberapa penelitian itu yang menyatakan bahwa aktivitas makrofa dan neutrofil, makrofa itu kayak yang makan bakterinya gitu ya, itu tuh jadi lambat gitu pada anak-anak yang mengalami hipotiroid. Terusnya untuk limfosit B dan T itu juga jumlahnya nggak akan terlalu banyak gitu ya. Jadi jumlah ada penelitian itu meneliti jumlahnya ternyata nggak sebanyak yang normal. Begitu juga dengan imunoglobulin. Jadi kadarnya itu menurun. Jadi anak-anak yang hipotiroid ternyata nanti imunitasnya juga nggak akan sebaik anak-anak yang sehat. Nah, nanti dia akan jadi mudah sakit dong. Kalau mudah sakit ya tumbuh kembangnya nggak akan optimal. Sekarang kita ke prevalensi. Emang seberapa banyak sih hipotiroid itu di dunia gitu ya? Kalau yang dari literatur sih emang 1 banding 3.000 gitu ya. Dan itu dipengaruhi oleh geografis, ras, etnis, jenis kelamin. Ternyata dan paling tinggi itu ada di ras Asia nih, ayah bunda. Ya, ya di Malaysia 1 banding 3.000, di Indonesia 1 banding 2.736. Ya, ya lumayan lah, lumayan banyak loh menurut saya. Soalnya hipotiroid ini ternyata adalah retardansi mental yang bisa kita cegah gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu anak ini mengalami kekurangan tiroid di awal, anak ini bisa kita cegah untuk menjadi idiot gitu, untuk tidak menjadi idiot jadinya nanti. Jadi bisa kita perbaiki kualitas hidupnya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Lovely bahwa eh, nggak ada, tidak ada tanda dan gejalanya saat lahir. Ya, anak-anak hipotiroid kongenital itu akan lahir sebagai bayi yang sehat, bayi yang biasa, nggak ada masalah. Dan inilah yang biasanya di masyarakat itu menyebabkan kesulitan ya untuk melakukan screening gitu. Kalau kemarin dari yang pelatihan-pelatihan bidan di Lampung itu masih banyak yang menolak ternyata. Gitu ya, karena anaknya sehat-sehat aja pada saat lahir. Tapi kapan sih mulai kelihatan? 1 bulan biasanya sudah ada tandanya. Tapi sayangnya rata-rata datangnya ke kami kalau sudah keluar semua munculnya. Ini udah kayak gini nih. Udah lidahnya besar, perut bodongnya kelihatan, anaknya lemes. Jadi biasanya udah 3 bulan, 6 bulan baru datang. Ya, ini dari foto yang lama tuh rata-rata sama wajahnya sama. Dari apa namanya suku yang berbeda nih, dari negara yang berbeda, wajahnya pun nanti sama kayak gini ya, ayah bunda ya, ibu-ibu sekalian. Jadi eh, ini biasanya datangnya udah terlambat nih, yang gini-gini. Biasanya udah lebih dari 3 sampai 6 bulan nih baru datang. Ya jangan sampai nih, kalau udah kayak gini, otaknya biasanya sudah mengalami ya perkembangan otaknya tidak akan baik ya. Kalau misalnya untuk diagnosisnya sendiri, itu gimana? Ya, di Indonesia ini kan sudah ada nih screening neonatus yang diambil di tumitnya. Itu adalah salah satu cara upaya kita untuk mengetahui dini nih, apakah anak tersebut kurang tiroid atau tidak dari awal kehidupannya. Ya, screening neonatus ini semoga sudah dilaksanakan semua di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan lancar-lancar. Tapi kalau nggak lancar-lancar, nanti bisa kita diskusi di sini. Terus juga setelah hasilnya positif, nanti akan dilakukan tes konfirmasi. Ada TSH, ada free T4, atau kalau misalnya ada free T4 ya total T4 gitu ya. Terus setelah ada hasilnya lagi, hasilnya ya dibawa hasilnya ke SPA. Kalau ada di tempat ayah bunda yang endokrin, boleh langsung dikonsulkan. Terus kalau udah hipotiroid gimana? Kalau sudah hipotiroid ya dia kan udah tahu nih anak ini tidak ada pabrik enggak tahu ya, nggak ada tiroidnya, entah itu karena pabriknya nggak ada atau yang masalah yang lain, ya berarti kita kasih hormon tiroid dari luar ya. Jadi anak itu akan kita berikan yang namanya levotiroxin. Levotiroxin itu eh, hormon tiroid yang pengganti hormon tiroid dari dalamnya. Levotiroxin ini bentuknya tablet, ya bisa digerus atau ditelan langsung kalau udah besar, ya.
Dan syaratnya tuh, bukan syaratnya, sebaiknya agar terserap sempurna itu diberikan pagi hari sebelum makan perut kosong. Tapi jangan habis itu langsung makan nih, jangan dulu, tunggu lagi gitu ya, baru makan. Biar si hormon itu terserap sempurna. Ini ada beberapa zat yang mengganggu penyerapan dari levotiroksin, di antaranya kita lihat ini zat besi. Kita tahu bayi-bayi itu kan kadang-kadang dikasih vitamin kayak gitu ya, ada kalsiumnya segala macam. Jadi kita sebagai tenaga medis juga harus mengingatkan nih, jangan diberikan bersamaan dengan vitamin atau zat besi gitu ya. Jadi harus ada jaraknya biar penyerapan levotiroksinnya bagus. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan nih, kalau udah hipotiroid berapa lama pengobatannya gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah tergantung penyebab dari hipotiroidnya itu sendiri. Kalau kita kembalikan tadi ke ilustrasinya, ternyata dia hipotiroid karena nggak punya pabriknya, yaitu kelenjar tiroid di lehernya nggak ada gitu ya. Ya berarti berapa lama? Ya seumur hidup. Karena hormon tiroid itu kan dibutuhkan untuk manusia untuk hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma masalah karena pengaruh obat-obatan dari ibu gitu ya, karena ibunya ada minum obat tertentu kayak PTU gitu waktu dia hamil. Nah, itu biasanya sih bisa bersifat sementara. Nah, sementara atau seumur hidupnya nanti yang menentukan kami dokter spesialis anaknya. Jadi tetap harus ada monitoring. Saya ingin sharing tentang kasus ya. Tapi kasus ini anak usia 6 bulan. Kebetulan memang di jurnalnya full blown, jadi gambar anaknya jelas untuk menggambarkan berapa pentingnya nih ya hormon tiroidnya. Usia 6 bulan baru terdiagnosis bahwa dia hipotiroid ya. Di terapi 1 minggu, lihat ya ya Bunda, udah ada perubahannya. Ya, 1 bulan luar biasa, lebih lebih bagus lagi perubahannya. Dan setelah 6 bulan terapi, penampilan fisiknya sudah berubah nih. Udah cakep, tapi sayangnya mungkin IQ-nya akan tetap turun. Nah, screening hipotiroid. Screening hipotiroid yang tadi ya, pemeriksaan pertama yang dikerjakan pada bayi baru lahir. Anak ini adalah pasien saya juga yang di Lampung ya. Saya sudah izin ke keluarganya untuk menampilkan wajahnya. SHK, ya di SHK, dia hipotiroid kongenital. Terdeteksi di usia 3 minggu dan diterapi juga 3 minggu itu. Hasilnya gimana? Baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya, perkembangannya sesuai, semuanya sesuai. Ya tinggal kita monitoring aja nih nanti. Nah ini kayak ibu lihat ya, dia datang untuk pemeriksaan monitoring untuk hormonnya. Jadi dia ambil darahnya. Ya, kalau dia ketahuan cepat, dia nggak akan ada masalah, nggak ada akan ada mengalami fase yang seperti yang tadi itu, yang ketahuannya terlambat. Apa aja sih yang dimonitoring? Kalau misalnya punya pasien yang hipotiroid, ya itu kita monitoring kadar hormonnya, bisa berkala, bisa kalau di awal-awal kehidupan itu biasanya kita 1 bulan sekali. Tapi kalau udah agak besar, kita 3 bulanan kita cek ya. Jangan lupa pertumbuhannya, kita cek berat badan, tinggi badan gitu ya dengan pengukuran yang benar. Terus perkembangannya juga kita evaluasi nih pakai KPSP yang ada di buku KIA atau pakai Denver yang mudah ya, sesuai atau tidak. Dan sekarang kita juga sudah tahu bahwa pemerintah sedang giat-giatnya nih untuk melakukan screening dan yang karena topik hari ini SHK ya, jadi screening SHK, tapi pemerintah juga melakukan screeningnya selain itu juga ada screening yang lainnya ya Bunda ya, ada HK, ada G6PD, ada screening untuk pendengaran dan juga untuk jantung kritis. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Demikian, Dokter Basra. Terima kasih Dokter Ismi. Itu ada tepuk tangan tuh dari Oh, gua. makasih. Dari Lampung nih kayaknya nih. Dari Lampung juga, iya. Dokter Ismi, kalau hari-hari di Lampung ya, Dok? Ya, ya, saya Di di Lampung ya. Lampung. Nah, teman-teman kalau mau ketemu Dokter Ismi di
kerjanya di RSUD Abdul Muluk ya, Dokter Ya, Ismi? betul. Ah, Betul. sip. Oh, tuh banyak yang tepuk tangan tuh, Dok. Wih. Makasih Ayah Bunda. Oh, baik, baik, baik nih. Saya kasih jempol. Ah, baik, baik. Terima kasih Dokter Ismi. Ini sudah banyak yang nanya Dokter Ismi, tapi teman-teman kita tunggu dulu ya. Kita tunggu, kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti kita bahas untuk materi kedua. Tapi sebelum materi kedua, saya mau ingetin teman-teman, silakan Bapak Ibu, jangan lupa selain tanya-tanya, juga untuk share ya webinar ini di Instagram Story. Ya, silakan unggah momen terbaik. Yang teman-teman tadi menarik tuh, Dokter Ismi tuh. Ceritanya pakai perumpamaan. Ada pabrik-pabrik. Nah, ya kan? Terus kayak otak tuh, otaknya kalau berkembang jalannya banyak. Jadi akalnya jadi banyak tuh ya Dok ya. Dan lain sebagainya. Nanti silahkan upload momen terbaik di webinar hari ini di Instagram dan tag Instagram kita di @globalchildhealth.id, ada di komen chat. Silakan atau jangan lupa follow ya. Nanti untuk 3 ya tag story terbaik dapat hadiah. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Kita lanjut ya ke materi kedua. Kita lanjut mendengarkan materi kedua. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Dr. Faisal, spesialis anak, subspesialis endokrin atau konsultan magister kesehatan, dan akan sharing kita tentang topik selamatkan anak Indonesia dengan screening hipotiroid kongenital. Wow, agak bersemangat nih mungkin nih Dr. Faisal ya. Dr. Faisal nih hari-hari di Jawa Barat ya Dok? Hari-hari di Di Jawa Barat, di Bandung nih, orang Bandung. Tadi ada yang nanya pakai punten Dok. Wah, ini kayak orang Bandung nih. Iya, Dr. Faisal hari-hari di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya Dok ya, di Bandung ya. Nah, teman-teman Betul. nanti boleh deh kalau mau ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu deh paparan dari Dr. Faisal. Terima kasih. Silakan Dr. Faisal waktunya. Terima kasih, Dr. Basra Amru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang pertama tentu saja terima kasih kepada Prof. Aman dan Yayasan IKGI-nya sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing ya pada hari ini. Dr. Desi dari Kemenkes, Dr. Ismi dan juga Dr. Basra. Saya izin share screen ya, Dok. Boleh Dok. Izin belum full screen Dok? Belum full screen ya? Belum ya? Belum Dok. Nah, sekarang gimana, Dok? Sudah Dok. Waduh, ada video mantap Dok. Silakan Dok. Saya dapat tugasnya berat sebetulnya, Dr. Basra ini disuruh menjelaskan tentang selamatkan. Nah, jadi harus dramatis nih, Dok. Karena Yap, Dok. selamatkan. Baik, Dok. Jadi hari ini saya akan sharing kepada semua teman-teman tentang selamatkan anak Indonesia dengan screening hipotiroid kongenital. Ya, mungkin untuk nama sudah jelas tadi ya, saya dari Bandung. eh, Saya mulai dari pendahuluannya ya, bahwa negara kita ini kan akan terus sebagai negara yang maju ke depannya dan tentu kita mengharapkan anak-anak ini yang menjadi penerus kita di masa depan. Dan generasi yang terbaik tentu saja generasi anak yang sekarang ini sehat jasmani dan rohani gitu. Dan kita berharap tentu saja semua anak di Indonesia harus tumbuh kembang optimal tanpa kecuali siapapun orang tuanya, dimanapun tempatnya berada, mereka semua harus tumbuh kembang optimal, ya. Dan harus terbebas dari gangguan kesehatan, terutama pada fase golden period, ya, 1000 hari pertama kehidupan, ya, yang dimulai dari janin sampai di usia 2 tahun, lanjut ke usia anak dan sampai remaja. Ya, itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita mendapat informasi begini soalnya. Tantangannya kan berat sekali ya. Ada ranking ini IQ nih katanya. Negara kita ini ranking berapa sih IQ-nya? Ternyata cukup menyedihkan juga. Ya, negara kita ternyata rankingnya itu ke 65 dunia dengan skor IQ sebesar 84. Dan kita juga malu nih karena masih jadi IQ-nya rendah dibandingkan di negara-negara sebelah kita, Vietnam, Malaysia, Thailand gitu. Itu untuk aspek IQ-nya. Yang kedua untuk aspek pertumbuhan anak kita ini di usia remaja, dewasa, akhir itu tingginya ternyata kita termasuk kategori anak yang orang yang tidak terlalu tinggi ya. Kita di peringkat 182 dunia untuk laki-laki dengan rata-rata tingginya 166. Bayangkan.
Perempuannya 191 dunia, ya, dengan rata-rata 154,36. Jadi ini tantangannya. Kita mau negara maju, tapi kita harus ingat, kita harus membuat generasi anak-anak ini harus hebat, pintar, dan tumbuh dengan bagus. Itu dua hal yang modal utamanya. Tetapi faktanya, nih, saya udah izin dulu ya kepada semua pasien saya untuk ditayangkan di acara-acara pendidikan, sudah dapat izin, dok, ini insya Allah aman ya. Ya. Ada 3 pasien yang datang kepada saya, ini fakta nyatanya seperti ini. Yang pertama, ini anak perempuan 2 tahun, dibawa orang tuanya dengan keluhan, dok, anak saya belum bisa duduk, belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Bayangkan 2 tahun belum bisa apa-apa. Dan juga gangguan pertumbuhan, panjangnya hanya 58 cm, beratnya 9 kilo. Kasihan ini anak ini ya. Yang kedua ini jauh-jauh dari Mataram ya, perempuan 10 tahun. Ya, keluhannya anak saya pendek, dok, terlambat semua aspeknya, motorik terlambat, perkembangannya semuanya di bawah normal. Tetapi dulunya normal, hamilnya sama lahirnya normal gitu. Setelah lahir nggak berkembang dengan baik gitu. Sekarang tingginya cuma 95 cm. Setinggi anak 4 tahun, bayangkan. Usia 10 tahun, tetapi tingginya setinggi anak 4 tahun. Ini yang kedua. Ini menyedihkan sekali sebetulnya, ya. Kemudian yang ketiga ini, juga ini seru nih. Seru itu artinya buat kita ambil pelajarannya. Ini anak kembar, ya. Anak ini kembar, laki perempuan. Yang jadi masalah tentu yang laki-lakinya. Dokter, anak saya ini kembar, kenapa tingginya beda sama kembarannya, dok? Ya, usia 11 tahun, tapi lebih pendek dari saudara kembarnya. Padahal dulu lahirnya sama-sama normal gitu, berat badannya nggak beda jauh, dok. Kok sekarang jadi ketinggalan sama saudara kembar yang perempuannya? Setelah ditelusuri, dia memang selain gangguan pertumbuhannya yang pendek, dia juga tidak pintar, sekolahnya bermasalah. Dipaksakan sekolah oleh orang tuanya, tapi sebetulnya oleh gurunya dinaikkan karena masalah waktu saja, supaya nggak ketinggalan, dinaik-naikin sekolahnya. Tapi sebetulnya nggak mampu belajar ini. Ini fakta yang ada. Kita pengen negara maju, anak-anak tumbuh kembang optimal, tapi ini faktanya seperti ini. Masih ada anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh, gangguan kembang. Dan ketiganya ternyata apa, teman-teman sekalian? Ketiganya mempunyai penyakit yang sama. Yaitu penyakitnya apa? Yang pertama itu ternyata hipotiroid kongenital, yang kami telusuri ke depannya, dia agenesis tiroid. Tidak punya kelenjar tiroid, yang pertama. Yang kedua juga sama, dia hipotiroid kongenital, tetapi penyebabnya karena ektopik. Kelenjarnya ada, ya, tetapi pindah tempat. Yang tadi Dr. Ismi bilang ya, pabriknya itu gitu, pindah ya. Sehingga bermasalah dengan produksinya. Yang ketiga juga ini bermasalah karena dia ukurannya kecil kelenjarnya, hipoplasia ya. Tiga-tiganya mengalami penyakit bawaan lahir kongenital ya. Persamaannya apa? Persamaannya walaupun dia penyakitnya kongenital, penyakit bawaan lahir, ternyata saat bayi tidak ada penyakitnya, seperti normal-normal saja. Sehingga apa? Sehingga dia datangnya terlambat. Terlambat gejala yang muncul, terlambat ketahuan penyakitnya, terlambat pengobatan, sehingga sudah berdampak fatal, gangguan tumbuh kembang ya. Ini yang menjadi masalah. Pertanyaan orang tua kepada saya adalah, dokter, ini kenapa penyakit saya ini kongenital, bawaan lahir, tapi kenapa ketahuannya terlambat? Begitu. Nah ini, tadi dokter Ivi sudah menjelaskan, tapi saya sedikit mengulangi lagi. Jadi, kenapa penyakit ini tidak bergejala? Karena ini, saat hamil, bayi-bayi yang gangguan kelenjar tiroid ini sebetulnya tidak mampu memproduksi dengan baik hormonnya, tetapi masih aman. Kenapa? Karena dikasih sama ibunya melalui plasenta ya. Jadi ibu hamil itu selain mengirimkan nutrisi, antibodi kepada janin, ternyata ibu hamil pun mengirimkan hormon ya. Hormon apa? Hormon tiroid ya. Dan itu memenuhi kebutuhan 25-50% kebutuhan hormon tiroid dari janin. Nah, ketika lahir bayi itu, terpisah ibu dengan bayi, dipotong tali pusat, itu walaupun terpisah ternyata tubuh bayi ini masih punya sisa hormon dari ibunya. Sehingga apa? Sehingga pas lahir tentu tidak terlihat bergejala.
hampir 95-97% itu tidak ada gejala hipotiroidnya. Bayinya sehat, orang tua senang, dokternya, bidannya juga happy. Kita bilang, Bapak Ibu selamat ya, bayinya sehat. Kan seperti itu. Nah, ternyata sisa hormon di dalam tubuh bayi ini akan habis, lama-lama habis. Sampai dengan usia 1 bulan habis tuh. Ketika habis, harusnya kan tubuh siap dengan produksinya sendiri. Tetapi ini bermasalah. Tidak mampu memproduksi hormon dengan baik. Baru tuh muncul gejalanya. Jadi kenapa penyakit ini tidak bergejala? Karena salah satunya ini yang paling penting, bayi di awal kelahiran masih tercover oleh sisa hormon dari ibunya. Begitu. Nah, maka kalau kita hanya pasif menunggu gejalanya muncul, tentu akan datangnya terlambat. Dan ini tidak boleh terlambat, karena nanti dijelaskan juga semakin terlambat pengobatan akan semakin buruk dampaknya. Nah, ini beberapa literatur yang kami cari di Indonesia, ya, penelitian yang lokal aja di Bandung dan Jakarta nih. Ini penelitian guru saya, Prof. Aman, ya. Penelitiannya menunjukkan bahwa pasien hipotiroid kongenital yang diobati di usia lebih dari 1 bulan itu IQ-nya tidak bagus, ya. Hanya 4 orang saja dari 25 anak itu yang mempunyai IQ-nya normal. Hanya 4 orang saja. Sisanya nggak ada yang bagus. Ada yang low, ada yang borderline, bahkan ada yang IQ-nya jelek, ya. Kemudian juga ini penelitian di Bandung, penelitian kami di Bandung juga sama juga. Bayi-bayi yang terlambat diagnosis, yang terlambat terapi, di usia 3 bulan lebih diobati, ternyata aspek perkembangannya juga terganggu. Ya, hampir 100% ya, bukan hampir ya, pas nih ya, 100% bayi-bayi yang diobatinya lebih dari 3 bulan tidak ada yang IQ-nya normal. Ya. Nah, kemudian kita juga masih melihat kesedihan kita berlanjut nih di Aceh ya. Ada pasien namanya Sari Rezita, 24 tahun, terlihat seperti balita. Diinformasikan bahwa ini gangguan hormon, ya, ini gangguan hormon tiroid juga. Dan kalau kita searching di internet ya, kalau mau mencari kasus yang terlambat diagnosis, itu yang banyak di negara kita ya. Di negara lain udah nggak ada yang terlambat. Kenapa coba? Karena di negara lain sudah maju, sudah jalan program screeningnya. Nah, alhamdulillah di kita udah mulai sekarang nih, udah mulai pesat sekali kemajuan screening ini ya. Kalau negara maju, misalkan di Amerika, itu kalau kita cari ada case reportnya anak yang terlambat pengobatan, tetapi ternyata bukan orang asli sana, orang yang lahirnya di negaranya sendiri, dia imigran, tidak di screening gitu ya, dari Kolombia, dari mana ke Amerika, dia ada yang hipotiroid. Nah, ini sebetulnya menyedihkan. Tetapi untung saja negara kita sekarang udah mulai bagus screeningnya. Dan terus kita dorong supaya apa? Supaya bisa ditemukan kasus dengan lebih cepat. Nah, hasil penelitiannya tahun 96 mengatakan bahwa kalau diobati semakin cepat, semakin bagus prognosis IQ-nya. Ya. Kalau diobatinya di usia 0 sampai 3 bulan, itu bisa 78% IQ-nya normal. Ya. Kalau diobatinya usia 3 sampai 6 bulan, itu hanya 19% yang bisa IQ-nya normal. Dan kalau diobatinya lebih dari 6 bulan, ya, pasien saya tadi semuanya lebih dari 6 bulan tuh, 2 tahun, 10 tahun gitu kan, maka 0%, ya, artinya tidak ada satupun yang bisa normal IQ-nya. Kemudian juga penelitian di Pittsburgh mengatakan bahwa kalau diobati usianya sebelum 3 bulan, IQ-nya bisa rata-rata 89, lumayan ya, lumayan. Tapi kalau semakin tua diobatinya, semakin terlambat, maka semakin turun IQ-nya. Pertanyaannya, kenapa kalau semakin lama semakin turun? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Ismi. Nah, ini yang tadi, karena hormon ini sangat berperan pada maturasi susunan saraf pusat. Ya, jadi kepintaran sangat ditentukan oleh hormon tiroid. Bayangkan kalau dia nggak ada hormon tiroid, nggak akan seperti ini, karena bayi-bayi lahir itu belum pinter ya, masih neuronnya masih sedikit, belum nyambung-nyambung kabel-kabelnya ya. Nah, ini udah, kalau dia hormonnya bagus akan terjadi bagus sekali perkembangan sarafnya. Nah, kalau dia ada gangguan defisiensi hormon tiroid, maka tidak bisa seperti ini. Oleh karena itu, penyakit ini
penyakit bawaan tetapi tidak bergejala saat lahir, karena tadi ya sisa hormon dari ibu, maka akan kemungkinannya pasien-pasien akan datang terlambat sehingga akan terlambat pengobatan. Pertanyaan semua pasien saya ya tadi yang terlambat akan bertanya, dokter, ya kalau ini pasien bawaan lahir dan saya baru tahu usia 2 tahun, sebetulnya bisa nggak sih ketahuannya lebih dini? Saya mau tuh ketahuan lebih dini supaya diobatin. Saya bilang bisa, Bu. Bisa. Dengan apa? Dengan screening. Ya. Dengan screening akan bisa ketahuan penyakit ini lebih dini, bahkan sebelum gejalanya muncul. Ya. Nah, jadi jelas ini adalah satu solusi ya bahwa untuk mencegah anak-anak gangguan tumbuh kembang, mencegah anak gangguan IQ harus screening hipotiroid. Ya. Apa itu screening? Nah, ini saya gambarnya saringan ya, saringan. Screening itu adalah memisahkan atau menyaring kelompok mana yang kemungkinan besar menderita penyakit hipotiroid dari kelompok bayi-bayi lain yang normal. Untuk apa? Untuk mengetahui kelainan sedini mungkin, bahkan sebelum gejala klinisnya muncul, supaya bisa diintervensi ya agar tumbuh kembangnya optimal. Itu yang paling utama. Siapa yang di screening nanti saya jelaskan. Semua bayi ya. Nah, SHK ini adalah salah satu pencapaian terbaik dalam dunia kesehatan ya. Jadi penemuan yang bagus ini. Dulu kan hanya pasrah saja, penyakit ketahuan diobatin, ketahuan diobatin. Nah, sekarang penyakit belum bergejala bisa diobatin. Itu keren banget ya. Namanya kemajuan luar biasa ini. SHK ini pencapaian terbaik dalam dunia kesehatan anak ya. Nah, penyakit ini hipotiroid bisa terdeteksi dengan SHK. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah bayi-bayi ini tidak mengalami gangguan otak ya. Dengan syarat tapi ya, hipotiroid akan selamat bayinya kalau ketemunya lebih cepat dan diobati sebelum usia 1 bulan. Ya. Nah, ini untuk secara singkat tentang SHK, prinsipnya adalah sumber pengambilan darahnya dari tumit. Ya, saya rasa teman-teman di puskesmas, di dinkes, di rumah sakit sudah mulai jalan nih, udah bagus nih programnya. Jadi kita ingin kembali reminder bahwa ini program ini caranya seperti ini. Ambil sampel dari tumit darah bayi ya pada usia bayinya itu lebih dari 24 jam, maksimal 14 hari ya. Walaupun begitu yang terbaik usia 48-72 jam. Semua bayi berhak mendapatkan screening, bayi sakit, bayi sehat, bayi prematur, bayi matur, bayi serotin, bayi yang ibunya hipertiroid, bayi yang ibunya normal, semua boleh. Anak siapapun berhak untuk mendapatkan SHK. Dan nanti yang paling penting adalah mesti di-manage dengan baik sampelnya, dikirimkanlah ke pusat rujukan ya. Ada beberapa rumah sakit yang ditentukan atau diputuskan oleh Kemenkes menjadi pusat rujukan screening hipotiroid kongenital. Nanti tidak hanya ngambil sampel ya, masih ada jangka panjangnya itu masih ada program nih, yaitu setelah ada hasil kita harus tahu hasilnya, yang positif seperti apa, yang negatif diapain. Nah, ini gambarannya ya. Screening itu yang diambil nanti sampel darahnya diperiksa TSH-nya. Ya, ada 2 nanti. Ada yang TSH-nya tinggi, ada yang TSH-nya normal. Nah, yang tinggi itu yang lebih dari 20 nih yang ini. Nah, kalau yang rendah aman ya, normal. Semua bayi yang TSH-nya rendah itu aman dan normal. Tapi kalau dia TSH-nya lebih tinggi sama dengan 20, ini kategorinya yang positif tinggi. Inilah yang menjadi sasaran untuk dilanjutkan. Nanti orang tua akan dihubungi untuk disampaikan hasilnya, kemudian diajak ke rumah sakit, diambil darah untuk apa? Untuk tes konfirmasi. Nah, pada kunjungan kedua ini akan dicek darahnya dan diperiksa FT4 dan TSH serum. Nanti ada hasilnya, kemungkinannya 2 ya, hasilnya confirm dia hipotiroid, diobatin, ada yang hasilnya nanti memang mungkin saja normal gitu. Kalau normal jadi negatif ya, sehat bayinya. Tapi kalau yang ini jelas diobati ya. Bagaimana obatinya? Mudah dan murah ya. Obatnya juga ada di BPJS. Harganya paling 2.000 sampai 3.000 rupiah lah per tabletnya ya. Nggak susah sebetulnya. Kapan kita obati? Setelah confirm
penyakitnya itu ketahuan, kita obati langsung ya. Dengan obat levotiroxin yang bentuknya tablet bisa digerus ya. Sampai saat ini saya rasa belum ada yang bentuknya sirup ya. Nah, tapi gampang digerus, dilarutkan dengan air atau dengan ASI ya, kemudian diberikan setiap hari. Obatnya murah, mudah, tercover, dan hampir semua rumah sakit yang ada SPA-nya itu ada obatnya ya. Nah, selama pengobatan tentu harus dipantau klinisnya dan dipantau juga laboratoriumnya, fungsi tiroidnya ya. Dan ada penanggung jawab dokternya. DPJP-nya harus ada yang jelas siapa. Nah, kalau dia mengobati dengan baik, kontrol teratur dan patuh, insya Allah akan membuat anak tumbuh kembang optimal seperti anak sehat lainnya. Nah, saya ingin memberikan 2 contoh nanti ya. Yang pertama tentu contoh yang baik dulu nih. Contoh yang baik itu adalah contoh pasien yang terdeteksi penyakit hipotiroid melalui screening. Nah, ini contohnya bayi MA lahir spontan, cukup bulan, ibunya sehat, dan bayi ini mengikuti program screening. Diambil pada usia 3 hari, hasilnya positif tinggi, TSH-nya 62. Nah, ini disuratin suratnya, ini hasilnya ya, disuratin. Pasiennya dikabarin, DPJP dihubungi atau Dinkesnya untuk dipanggil tes konfirmasi. Jadi bayinya walaupun masih aktif, tidak bergejala, orang tua mesti dijelaskan, ibu bapak ini anaknya positif, TSH-nya tinggi, tolong lanjutkan ke tes konfirmasi. Dan alhamdulillah pasien ini bersedia. Diperiksa ini hasilnya, FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Ini confirm hipotiroid kongenital primer dan diobati dengan natrium levotiroxin 1 kali 50 mikrogram dimulai pada usia 19 hari, bayangkan. Luar biasa sekali diobati sebelum usia 1 bulan. Ini sukses ya. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini saat datang 19 hari ya. Ini saat datang ini ada diantar orang tuanya, ini Dinkesnya ikut nih, puskesmasnya juga ikut datang kepada kami ya, membawa. Kemudian kita obati, ini hasil kontrolnya setiap bulan kontrol, dan terakhir di usia 2 tahun 1 bulan anak ini bagus sekali. Tumbuh kembangnya normal, tidak seperti berpenyakit, padahal dia penyakitnya hipotiroid kongenital. Ini contoh kisah sukses ya. Kemudian yang berikutnya kisah suksesnya ini, pasien kami juga ya, sudah minta izin juga kepada pasiennya untuk ditayangkan di acara hari ini ya. Saya akan putarkan bagaimanakah orang tua ini dimintai testimoninya. Ketika itu ada Pak Wamen Kes ya, Dr. Dante, Prof. Dante ke Bandung, ke Batu Jajar untuk relaunching program SHK tahun 2021. Nah, ini ya, kita dengarkan testimoninya. Atas program ini, bagaimana buat RNAS atas fasilitasnya sampai 6 tahun ini. Terima kasih. Kalau mungkin pada saat itu tidak ada screening program ini, mungkin ya buat jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, ini orang tua pasien yang ini diobati pada usia 28 hari. Anaknya pinter, cantik ya, ini namanya Azkadina, ya, pinter sekali. Tingginya bagus, dan juga BB-nya bagus, sekolahnya juga pinter. Luar biasa, senang sekali orang tua ini. Nah, sekarang kebalikannya, ini contoh kasus yang tidak screening. Ya. Anak, namanya Faisal ya, ini namanya Faisal juga F nih. Faisal 5 bulan, dibawa dengan keluhan belum bisa miring dan tengkurap, jarang menangis, dan juga nggak bisa nyusu dengan bagus, meneteknya lemah. Informasinya tidak ikut SHK. Ini bayinya kita lihat tampilannya persis dengan yang di buku ya, seperti ini. Ini bayinya gerakannya sangat lambat sekali, slow motion sekali ya, hipotonia ini ya, tangannya nggak ada tonusnya, juga hipotiroid gitu. Ini confirm hipotiroid, kita obati. Lihat hasilnya luar biasa. Langsung bagus, cakep ya. Nah, langsung cakep nih bayinya. Ini diobati dalam waktu 3 bulan terapi. 3 bulan terapi. Nah, langsung cakep banget nih anak. Ya, aktif dan lain-lain. Nah, sekarang ini usia 5 tahun dan datang lagi terakhir ini usia 9 tahun. Anak ini bagus, cakep. Cuman sayang apa? Sayang IQ-nya jelek. Jadi sekali lagi kita bisa menyelamatkan tuh makroglosinya, hipotonianya, hernianya, semua bisa membaik loh, bisa dengan obat ini. Tetapi kalau terlambat ngobati, nggak pinter dia, tidak pinter dia, kasihan ya.
Ini perbandingan yang saya sampaikan juga, anak ini sama-sama hipotiroid, yang ini tidak SHK, tidak diobati, ini ikut SHK, ini bapak ibunya dosen di ITB, ya, ayahnya dosen di DKV, ibunya dosen di farmasi, diobati karena program screening dan sekarang bagus sekali anaknya, alhamdulillah. Terakhir, take home message-nya adalah penyakit ini penyakit yang dampaknya besar pada gangguan pertumbuhan dan disabilitas intelektual. Dampak negatif penyakit ini sebetulnya bisa dicegah dengan syarat apa? Diagnosis dini dan tata laksana secepatnya sebelum bayi berusia 1 bulan. Bagaimana caranya? Tentu melalui screening di usia neonatus. Selamatkan otak bayi, selamatkan anak Indonesia dengan SHK, dukung terus program SHK. Setetes darah bayi akan menyelamatkan otaknya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Faisal. Selamatkan. Waduh, jadi jiwanya jadi membara dok ya. Iya, Dokter Faisal, terima kasih materinya. Ini melengkapi yang disampaikan oleh Dokter Ismi dan pengantar tadi dari Prof. Aman dan juga dari Dokter Desi. Ini banyak banget yang bertanya nih, Dokter Faisal, Dokter Ismi, Prof. Aman dan Dokter Desi. Mungkin kita masuk sesi tanya jawab aja ya, teman-teman dari panitia sudah kompilasi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin di sesi ini nanti Dokter Faisal, Dokter Ismi, Prof. Aman bila masih hadir juga boleh nanti ikut memberi tanggapan gitu, Dok. Prof, kalau berkenan nanti juga Dokter Desi rencana infonya diwakili oleh Dokter Laila ya. Dokter Laila sudah ada bersama kita ya dari Kementerian Kesehatan ya? Ada ya, Dokter Laila ya? Wow, pada semangat mau bertanya. Waduh. Tapi tenang-tenang. Teman-teman silahkan biar semua kebagian, kita sudah kompilasi. Nanti teman-teman kalau nanya di komen, insya Allah akan masuk ke dalam paparan ini. Jadi kita mulai ya. Nanti Dokter Faisal banyak mau bisa cerita soal screening. Kalau ada yang tanya-tanya, Dokter Ismi juga infonya nanti kalau soal hipotiroidnya gitu dok ya. Atau yang saling melengkapi lah ya. Begitu. Kita mulai ya ke sesi tanya jawab. Pertama, waduh, dari Bu Miftah. Pertanyaan langsung bercabang lagi, Masya Allah, mantap ini. Semangat berarti belajar minggu-minggu. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh ibu dan makan agar hormon tiroid pada janinnya cukup? Wah, ini mikirnya lebih canggih lagi nih, Dokter Faisal, Dokter Ismi, Prof. Aman, Dokter Desi. Jauh-jauh hari apa yang harus disiapkan? Kedua, apakah ada pengaruh tinggal di daerah pesisir dengan pegunungan dengan kadar hormon tiroid pada bumil dan bayi yang dikandung? Oh, ini maksud kalau daerah-daerah yang banyak konsumsi kurang konsumsi yodium gimana? Yodium. Lalu ketiga, tanda kekurangan tiroid pada ibu hamil, Masya Allah. Dan yang terakhir, adakah pengaruh patuh minum tablet tambah darah selama hamil dengan kadar tiroid pada janin yang dikandung? Nah ini mungkin biar ngurut Dokter Ismi dulu mungkin ya, Dokter Ya, Faisal. terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget ya. Soalnya memang kan kita juga kalau masalah pencegahan gitu, kita pengennya bayinya lahirnya nggak hipotiroid ya. Jadi banyak juga nih kader-kader di tempat saya, ya, nakes tempat saya bisa dicegah nggak sih gitu kan, ya supaya anaknya nggak hipotiroid. Em, Nomor satu, sebenarnya tidak ada makanan khusus ya. Jadi tidak ada makanan khusus untuk mencegah hipotiroid. Yang penting adalah ibunya harus sehat. Ya, jadi ini mungkin masukan untuk Departemen Kesehatan ya. Bukan bayinya aja yang dicek, ibu hamil juga harus dicek nih. Soalnya tadi Dokter Faisal kan bilang, selama dalam kehamilan itu hormon bayi itu dipenuhi oleh ibu. Nah, kalau ibu hamilnya hormonnya kurang, ke bayinya gimana? Jadi kurang juga dong, gitu kan? Ya. Jadi nomor satu jawabannya ibu hamilnya gimana nih? Gak ada makanan khusus, tapi harus tetap jaga kesehatan, ya terus ya kontrol ke SPOG, kita lihat ya jika memungkinkan. Memang jika ada tanda-tanda kekurangan tiroid pada ibu hamil ya segera kontrol ke penyakit dalam untuk dicek. Soalnya nggak berbeda ya Dokter Basra kalau pada dewasa. Dewasa itu biasanya kalau kekurangan tiroid udah ada tandanya. Paling banyak kan kalau kurang tiroid di dewasa itu ada namanya hipotiroid didapat gitu ya.
Jadi dia dikarenakan proses autoimun. Tandanya apa? Ada pembesaran tiroid, dok. Nah, ini juga penting nih, ibu-ibu bidan, ibu-ibu nakes, kalau periksa ibu hamil, jangan periksa perutnya aja, tapi harus periksa seluruhnya, termasuk lehernya. Jangan pas jilbabnya dibuka, kok kelenjar gondoknya gede. Nah, itu hati-hati, nanti kemungkinan janinnya akan mengalami kelainan tiroid juga. Terusnya yang nomor 2, itu dari lokasi sih tidak ada perbedaannya. Tapi yang penting adalah tadi yang dokter Basra bilang, kadar yodiumnya cukup apa enggak. Gitu ya. Kalau di Indonesia saat ini sepertinya angkanya sudah mulai turun ya untuk yang kekurangan yodium gitu ya. Terus tadi tanda kekurangan tiroid pada ibu hamil, ya tadi ada pembesaran kelenjar gondok. Terusnya juga tiroid itu tadi saya bilang adalah tiroid adalah hormon kerja. Jadi kalau misalnya dia kurang tiroid, berarti organ-organnya nggak akan kerja dengan baik. Jadi harus tensinya, nadinya, semuanya biasanya ada masalah. Yang keempat, tidak ada. Apakah pengaruh atau minum obat TTD? TTD apa sih? Tablet tambah darah, Dokter Ismi. Oh, nah itu nggak secara langsung kalau dibilang ada nanti. Tapi kalau dibilang nggak ada, nanti dia nggak minum obat. Oh iya, pertanyaan jebakan ya. Ya pokoknya kalau dengan minum obat ibunya jadi sehat, bayinya mudah-mudahan tetap sehat. Tapi yang penting adalah memang kadar tiroid ibu ya dulu ya. Kadar tiroid ibunya tuh harus normal. Mungkin ini bisa jadikan tambahan screening nih untuk pada ibu hamil. Soalnya kan ibu hamil kan biasa di sini screeningnya bukan itu kan, belum ada kan screening ibu hamil untuk tiroid. Itu aja sih dokter Basra, mungkin dokter Faisal ada tambahan. Dokter Faisal, ada yang mau ditambahin nggak, Dok? Ini Ya, cantik pertanyaan Dok nih, pencegahannya lebih jauh lagi. Mantap, ini semangat pencegahannya. yang nanya betul banget ini kayaknya. Ismi sudah bagus, Dok, jawabannya sudah sesuai, Dok. Mungkin itu aja. Pada bayi itu jika ibunya defisiensi yodium paling yang bisa mengalami gangguan juga. Jadi memang tapi ada literatur yang jadul ya yang mengatakan bahwa prevalensi hipotiroid kan sporadis ya, semua tempat sama saja gitu. Tapi kalau daerah endemis defisiensi yodium bisa jadi 1:500, 1 banding ya sekitar lebih banyak lah itunya jumlah kemungkinannya prevalensinya. Tapi di kita kan sekarang saya nggak tahu ya, mungkin udah sedikit gangguan gaki itu pada ibu hamil ya, udah diprogram dengan pemberian garam beriodium begitu. Jadi kalau daerah gunung yang dulunya memang daerah Magelang ya, yang penelitiannya Prof. Joko di Semarang itu memang daerah Magelang itu namanya apa ya, pegunungan apa tuh saya lupa tuh. Itu memang banyak yang gondok ya, defisiensi yodium. Tapi kan dengan program itu sekarang udah teratasi insya Allah begitu. Terima kasih Dr. Basra. Dr. Ismi. Terima kasih Dokter Faisal, Dokter Ismi, dan Bu Miftah. Nah, kita lanjut ya. Intinya harus sehat. Ibu hamil biar anaknya juga sehat gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Dedeh Yani. Kayaknya kalau dari namanya orang Sunda nih, Dokter Faisal. Dok, seberapa akurat pemeriksaan TSH neonatal untuk mendeteksi hipotiroid kongenital? Dan apakah ada kemungkinan hasilnya negatif palsu? Wah, canggih. Kapan waktu ideal? Mungkin tadi udah. Nah, ini tapi pertanyaannya kapan waktu ideal untuk screening ulang? Untuk yang bayi berisiko tinggi, seperti bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah. Nah, ini ada pengembangan nih pertanyaannya. Mangga, silahkan Dokter Faisal. Mungkin ya, Dokter Ismi ya, Dokter Faisal. Iya, Dr. Basra. Bagus sekali ya Ibu Dedeh Yani ini. Jadi saat ini kita menggunakan screening SHK dengan panel TSH tunggal ya, TSH saja. Ini memang sangat bagus untuk bisa mendeteksi kasus-kasus hipotiroid primer ya, yang primer yang terganggu gangguan tiroidnya itu di kelenjarnya gitu ya. Memang ada kelemahannya. Kelemahannya diantaranya adalah tidak bisa mendeteksi yang hipotiroid yang sentral, yang TSH rendah. Nah, itu nggak kena tuh sebetulnya. Tapi kan jumlah kasusnya jauh lebih sedikit. Jadi kita menggunakan TSH neonatus dengan tujuan menyaring penyakit hipotiroid kongenital yang primer. Walaupun masih mungkin ada negatif palsu. Jadi ketika screening itu dia positif, TSH tinggi, tapi pada saat tes konfirmasi itu tidak terbukti hipotiroidnya. Itu memang bagian dari follow up dari screening.
Tapi untuk akurasi sangat bagus sebetulnya. Dan cut off yang digunakan saat ini kita menggunakan 20 ya. Dan cut off 20 ini jangan dianggap semua negara sama ya, beda-beda kok. Ada yang 10, ada yang lebih rendah, yang lebih tinggi itu ada. Tapi kita menggunakan 20 dengan hasil penelitian sebetulnya. Itu yang pertama, Dr. Basra. Ya, Yang Dok. kedua, waktu ideal jadi bayi prematur dan bayi Risti ya, risiko tinggi ataupun BBRR sama ya, diperlakukan sama dengan bayi lain. Jadi diambil pada usia lebih dari 24 jam. Paling bagus 48 sampai 72 jam. Nah, tetapi untuk bayi yang prematur, bayi sakit misalnya ya, itu kalau kita harus ada pengulangannya pada waktu 2 minggu kemudian. 2 minggu setelah pengambilan sampel yang pertama tuh diambil lagi gitu ya. Jadi kalau bisa untuk bayi-bayi yang risiko tinggi ini, kalau hasilnya positif langsung tes konfirmasi. Kalau hasilnya negatif itu diulang lagi 2 minggu kemudian begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Faisal. Jadi ini namanya tadi Dr. Faisal ada gambarnya tuh, ada saringan. Jadi disaring ya, berjenjang ya Prof. Dok ya. Ada Betul. saringannya. Terima kasih. Ini gambarnya ikonik tuh, ada saringannya. Boleh kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya Bu Dede. Ini pertanyaan dari Ibu Reva Amalia Rosada. Ya, punten, wah ini sudah juga. Punten izin bertanya, Dok. Anak saya penyandang hipertiroid, diketahui sejak usia 9 bulan, sekarang udah usia 2 tahun. Moga sehat ya, Bu. Katanya kalau diobati pada usia lebih dari 1 bulan, sudah ada penurunan IQ tadi seperti yang dipaparkan Dr. Faisal ya. Apakah ada kemungkinan IQ-nya bisa meningkat, Dok? Gimana upaya yang bisa dilakukan? Terima kasih. Jadi kalau mungkin ini kalau diobatinya baru setelah usia 1 bulan, Dr. Faisal. Mungkin mau ada penekanan, Dok, dari yang dokter paparkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Basra ya. Jadi ini real ya. Ini yang nanya ibunya pasien kayaknya. Oh, iya. Tapi bingung ya, ini 9 bulan ketahuannya ya. Apa dulunya screening atau tidak, saya kurang tahu tuh. Sekarang usia 2 tahun, ketahuannya sejak usia 9 bulan. Nah, 9 bulan itu bukan waktu yang golden period tadi ya, bukan waktu emas pengobatan. Jadi saya ikut prihatin ya Bu ya. Kasihan ya, diobati usia 9 bulan. Memang kalau usia 9 bulan umumnya sudah bergejalanya banyak. Makroglosi, hipotonia, kulitnya kasar, keterlambatan motorik, keterlambatan yang lain-lain ya. Nah, mungkin dengan terapi di usia 9 bulan itu akan membantu menghilangkan gejala-gejala yang tadi itu. Jadi akan bagus kondisi anak ibu. Cuman sayang Bu, gangguan IQ-nya tidak bisa diperbaiki. Mohon maaf ya Bu ya. Ini sifatnya irreversible. Jadi waktu yang terlewatkan tanpa hormon tiroid itu membuat neuron-neuronnya tetap berkembang, tapi yang kelewatnya ini udah nggak bisa dibalik lagi. Jadi mungkin Dokter Ismi bisa menambahkan lah itu bagaimana mekanismenya. Tapi ini yang jelas kalau perbaikan IQ setahu saya memang belum bisa. Jadi memang ini yang paling kita takutkan. Ya, keterlambatan terapi akan membuat gangguan otak yang irreversible. IQ-nya nggak bisa dikoreksi lagi. Demikian Dokter Basra, terima Baik. kasih. Terima kasih Dr. Faisal. Dr. Ismi mungkin mau menambahkan, Dok. Ya, sama seperti Dokter Faisal, tapi Ibu jangan kecil hati, jangan sedih, karena dalam kehidupan anak gitu ya, bukan hanya IQ saja kan yang diperlukan, ada SQ ya. Jadi mungkin dari sisi itunya yang kita ini Bu, ya kita kembangkan. Jadi jangan, aduh gara-gara ikut seminar ini nggak bisa naiknya IQ-nya jadi tambah sedikit, nggak usah dipikirin. Jadi sekarang malah tetap stimulasi, tetap kasih yang dia suka. Mungkin kalau untuk urusan hitung menghitung, terusnya untuk berpikir taktis itu agak sulit, tapi bisa aja dikembangkan dari sisi-sisi yang lainnya ya Ibu, kayak misalnya apa gambar, nyanyi dan lain-lain. Itu kok ya Baik. tambahannya. Terima kasih Dr. Ismi, Dr. Faisal. Bu Reva, ini turut prihatin dan semangat. Semoga ini bisa jadi penyemangat ya. Masih ada harapan Bapak Ibu untuk anaknya di ke depan. Ya bisa di hal-hal yang lain. Ya. Nah ini ada lanjutannya. Oh, ini orangnya sama ya. Oh, iya nih Anak saya lanjutannya waktu itu, sama. Dok, anak saya waktu itu usia 24 jam di SHK di rumah sakit. Tapi tidak ada pemberitahuan. Pas usia 9 bulan sudah keluhan hipotoni. Kenapa ya waktu 24 jam tidak ketahuan ya? Nah, mungkin ini nanti Dokter Laila juga bisa nambahin kali ya dari teman-teman Hmm. Kemenkes ya.
Ini Dokter Faisal nih dok. Ini Dr. Faisal, tapi mungkin boleh juga nambahin dulu dok. Oke, tambahan sedikit dok. Dr. Laila juga boleh dari teman-teman Kemenkes ya. Ini ke manajemen SHK ya. Jadi memang betul bayi itu kan diambil sampel darah, tapi tidak selesai di situ. Ada proses pemeriksaan, ada proses feedback positif ataupun negatif itu dikabarkan ya. Ini saya nggak, kalau sampai ada 9 bulan baru ketahuan bergejala, padahal SHK-nya itu ikutan SHK gitu ya. Ini kita harus perbaiki ya. Berarti kan mungkin saja negatif palsu juga bisa. Atau sampelnya rejected gitu ya. Sampelnya ada juga beberapa sampel yang datang kepada laboratorium itu tidak bisa diperiksa dengan alasan kualitas sampelnya tidak memenuhi syarat misalnya. Jadi kita memang detail per orangnya kita belum tahu ya Bu Reva ya. Tapi yang jelas ini kita prihatin sekali nih kalau ikut screening kemudian lolos ketahuannya 9 bulan dengan gejala sudah hipotonia. Nah, ini memang yang menjadi PR ya. Kedepannya kita harapkan tidak ada lagi seperti ini karena semua yang terscreening itu kita harapkan negatif ataupun positif nanti akan terinfo. Memang yang menjadi prioritas itu yang positif dulu. Jadi ada rumusnya, semua screening itu akan diperiksa dan diberikan hasilnya, tetapi prioritas hasil pelacakan pemberitahuan itu kepada yang positif dulu, Bu. Jadi kalau yang negatif memang belakangan akan dikabarkannya gitu. Karena sampelnya kan ribuan gitu. Gitu ya. Nah, Punten, mungkin ini Baik. juga yang sentral kali ya Dokter Faisal, bisa juga ya. ya. Oke. Jadi TSH-nya tetap rendah ya waktu itu. Bu Laila mau nambahin nggak, Dokter Laila, dari teman-teman Kemenkes, dari sisi manajemen ya Dokter Faisal ya mungkin ya, ada masukan ya. Baik, terima kasih Dr. Basra, Bapak Ibu. Ya, sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal beberapa penyebab mungkin apa yang bisa menyebabkan dalam waktu 24 jam ini tidak ketahuan. Tapi memang tadi juga saya tekankan bahwa untuk pasien-pasien yang memang screeningnya positif, ini kita sudah ada kesepakatan ya dengan laboratorium pemeriksa bahwa dalam 24 jam ini harus diberikan notifikasi agar nanti dari fasilitas laboratorium pemeriksa tersebut bisa memberikan informasi kepada dinas kesehatan, kemudian juga vaskes pengirim sampel tadi agar dapat mencari nih orang tua yang bayinya screeningnya positif. Nah, itu juga mungkin yang banyak menjadi salah satu hal yang menyebabkan keterlambatan juga ketika dinas kesehatan ada kesulitan menemukan bayinya. Ada beberapa bayi yang memang tidak lahir domisilinya, itu juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan keterlambatan karena dinas kesehatan harus berkoordinasi antar lintas kabupaten kota untuk dapat menemukan bayi tersebut. Selain tadi juga penyebab lainnya seperti misalnya dia pemeriksaannya memang false negatif, kemudian juga sampel reject. Nah, ini sangat disayangkan kalau misalnya bayinya sudah diambil darah, kemudian sampelnya sudah dikirim ke laboratorium, tapi ternyata kualitas sampelnya tidak baik, itu juga tidak bisa diperiksakan oleh laboratorium pemeriksa. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu dari tenaga kesehatan yang pada pagi hari ini hadir, juga saya mengingatkan agar memastikan kualitas sampel yang diambil itu baik dan betul-betul sampel yang dapat diperiksa saja yang dikirim ke laboratorium pemeriksa. Kemudian juga apabila ada feedback dari laboratorium sampelnya reject, mohon juga dapat dibantu agar bayinya dapat dilakukan pengambilan ulang sampelnya sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk diperiksakan kembali sampelnya. Mungkin demikian Terbasra. Terima kasih Dokter Laila. Ya, moga-moga ini jadi masukan Bu Reva. Terima kasih banyak. Pengingat agar ke depan screening bayi baru lahir makin baik lagi ya Bu Reva. Terima kasih. Saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Nur Isnaini. Ini sudah dijelaskan tadi, pengambilan sampel SHK bisakah di umur 24 jam? Mungkin maksudnya di bawah 24 jam atau 24 jam ya, Dokter Faisal. Apa ada perbedaan hasil pada bayi yang diambil ada perbedaan hasil pada bayi yang diambil umur lebih dari 24 jam dan lebih dari 48 jam? Nah, ini mungkin lebih dari kriteria yang tadi Dokter Faisal bilang, Dokter Faisal, golden periodnya pengambilan SHK. Mungkin Dokter Faisal mau memberikan penekanan, Dok, terkait waktu optimal pemberian sampel SHK. Baik.
Terima kasih Ibu Nur Isnaini ya. Jadi memang kita punya asuhan neonata esensial ya. Semua dikerjakan cepat tuh Bu. Hepatitis B cepet kan, langsung dikasih. Kemudian vitamin K kita kasih cepet, salep mata dikasih cepet. Tapi kenapa kok SHK belakangan gitu? Ada yang komplain tuh Dokter Basra. Kenapa nih ribet nih SHK ini nggak langsung aja diambil gitu kan? Malah nunggu 24 jam dulu, pasiennya pengen dipulangin dan lain-lain. Nah ini hari ini saya jelaskan lagi bahwa memang untuk SHK itu TSH diambilnya pada usia lebih dari 24 jam. Itu udah harga mati ya, jangan tawar-tawar lagi nih. Kenapa? Karena pada awal lahir terjadi namanya TSH surge ya, TSH melonjak dengan cepat. Jadi ketika bayi itu lahir ya, paparan suhu udara di luar kandungan yang beda dengan, jadi suhu dalam kandungan kan suhu ibu ya 36 derajat misalnya. Ketika dia lahir ketemu suhu alam nih 24, 28 misalnya, itu mengaktifasi kerja dari regulasi suhu. Karena hormon ini merupakan hormon pengatur suhu, maka tubuh harus merespon dengan peningkatan TSH yang sangat tinggi, dus gitu. Jadi pada waktu usia baru lahir itu pasti tinggi TSH-nya. Jadi nggak boleh diambil dulu tuh sampai dia turun lagi. Nah, turunnya itu setelah dia 24 jam baru turun. Nah, itu baru diambil boleh screening TSH. Sebelum 24 jam terlarang ya, jangan ibu-ibu sekalian ya. Karena itu bisa menimbulkan positif palsu begitu. Nanti banyak yang positif begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan hasil ya memang cut off yang digunakan sama Bu, 20. Mau 24 jam lebih semenit sampai dengan 48 jam sampai 72 jam bahkan sampai lebih itu kita masih menggunakan cut off yang sama, yaitu TSH positif itu kalau 20 ke atas. Demikian Dokter Basra, terima kasih. Terima kasih Dokter Faisal. Jadi jangan ditawar ya Bapak Ibu. udah Itu begitu. udah Ini kan mau cepet-cepetan biar cepet selesai nih, dipulangin bayinya. Jadi pengen diambil aja tuh TSH-nya tuh. Padahal baru umurnya baru 12 jam, baru 6 Oh iya. Siap. Dokter, makasih Dokter Faisal. Jangan ditawar Bapak Ibu supaya anaknya sehat. Tadi biar kata Dokter Ismi pabrik-pabriknya biar ketahuan gitu ya. Nah, kita lanjut aja ya. Pertanyaan selanjutnya biar kita bisa banyak ya Dokter Ismi, Dokter Laila dan yang lain. Dari Ibu Sulindawati. Apakah penyebab utama, nah ini penyebab utama dan ciri-ciri yang khas pada hipotiroid pada bayi dan apakah penyakit ini bisa sembuh total? Nah ini mungkin tadi bisa dikasih penekanan mungkin Dokter Ismi ya, Dok. Ya, jadi kalau penyebab utama ya, penyebab utama itu paling banyak sih penyebabnya anak bayi baru lahir kok udah kurang tiroid, itu karena yang tadi nggak punya pabriknya, nggak ada kelenjarnya. Jadi ternyata bayi tersebut dilahirkan ke dunia tidak tidak dibekali kelenjar yang di lehernya. Jadi ya kalau nggak ada pabriknya, dia nggak bisa bikin produksinya dan nggak bisa bikin tiroidnya. Itu penyebab utamanya paling banyak ya untuk hipotiroid congenital. Ciri-ciri khas ya nggak ada Ibu Sulindawati pada saat dia dilahirkan dia biasanya baik-baik saja. Jadi memang tidak ada ciri-ciri tertentu gitu ya. Tapi kadang-kadang beberapa orang itu menyamakan hipotiroid dengan Down syndrome. Ya, padahal itu hal yang berbeda. Hipotiroid enggak semua hipotiroid Down syndrome dan enggak semua Down syndrome hipotiroid gitu ya. Jadi tandanya bukan Down syndrome bukan. Jadi kalau bayi yang hipotiroid kongenital dia lahir dengan sehat, tidak ada tanda-tanda khusus pada saat lahir ya baru ketahuan sesaat 3 bulan gitu ya, 6 bulan gitu ya. Nah terus apakah penyakit ini bisa sembuh total? Tadi sembuh atau tidak itu tergantung dari penyebab ya Dokter Basra ya. Kalau misalnya anaknya hipotiroid kongenital karena nggak punya pabrik, artinya anaknya nggak sembuh Bu. Anaknya akan tetap hipotiroid kongenital dan harus substitusi ya diganti hormonnya dari luar seumur hidup. Tapi kan tadi Dokter Faisal udah nampilkan, anak-anak yang hipotiroid kongenital bisa tumbuh dengan baik kok. Udah jelas, udah ada buktinya, mereka bisa cerdas, bisa pintar, segala lain, kalau memang dikasih hormon tiroidnya dari luar. Jadi
Kalau yang bisa sembuh yang mana nih? Kalau bisa sembuh kalau semua komponennya tercukupi, yang tadi kayak pabriknya ada, bahan bakunya cukup gitu ya, terusnya otaknya juga bekerja dengan baik gitu ya. Nah, terusnya di pabrik itu juga bukan hanya pabrik bentukan pabriknya aja ya. Di dalam pabrik kan ada mesin ya. Mesinnya jalan dengan baik nggak gitu, enzim-enzimnya, terusnya juga apa protein-protein yang ada di dalam pabriknya itu sendiri. Nah, itu jalan dengan baik atau tidak. Jadi semuanya kalau misalnya itu baik ya bisa mungkin bersifat sementara, dan itu biasanya banyak kita temukan hipotiroid kongenital yang bersifat sementara pada kasus di mana ibunya meminum obat. Ya, jadi misalnya ibunya tadinya hipertiroid, kelebihan tiroid, terusnya dia minum obat yang menekan kadar tiroidnya, sehingga di bayi juga mengalami proses penurunan tiroid juga tuh karena ada obatnya kan. Terus, tapi dia bersifatnya sementara, hanya sekitar ya bisa dalam hitungan bulan atau juga bertahun-tahun. Demikian, Dokter Basra. Baik, Dokter Faisal, kali mau tambahan? Dokter Faisal mau nambahin? Sudah cukup, Dok? Sudah oke? Cukup. Baik, terima kasih. Jadi Bu Sulindawati ini kalau nggak salah kader dari Deli Serdang ini, Sumatera Utara, Bu Ismi. Tadi sempat Dokter Ismi. Jadi kalau sembuh total mungkin sudut pandangnya bisa hidup sehat. Tadi seperti yang dicontohkan Dokter Faisal ya. Asal ikut tadi ya, dideteksi dini, didiagnosis segera, dan diobati segera. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin untuk Dokter Faisal. Pertanyaan dari Ayu Sukma. Jika hasil SHK positif TSH yang tinggi, apa langkah medis selanjutnya? Mungkin SHK yang selanjutnya ya. Apakah langkah medis selanjutnya yang dilakukan oleh dokter untuk mengkonfirmasi? Tadi ini Dokter Faisal sempat tunjukin alur tuh ya, Dokter Faisal ya. Alur Ya. untuk screening TSH, Dok ya. Ya. Mungkin mau kasih penekanan, Dok, untuk peserta. Ya, baik. Mumpung kesempatannya pas sekali ya, saya rasa ini kita mengacu pada pedoman dari Kemenkes ya, yang bersumber dari para ahli endokrin di Indonesia, bahwa kalau ada hasil SHK-nya itu TSH tinggi, jangan langsung diobati. Karena itu baru terdeteksinya baru suspek hipotiroid. Baru terjaring oleh saringan dulu tuh, belum confirm. Maka langkah selanjutnya adalah dengan tes konfirmasi dengan pemeriksaan yang berbeda caranya. Kalau yang screening itu pakai darah tetes, pakai metodenya DBS ya, dried blood spot, tetesan darah dari tumit. Kalau untuk tes konfirmasi memang harus dari serum. Dan yang diperiksanya komplit, tidak hanya TSH tetapi FT4 dan TSH. Nah, kadang-kadang saya melihat ada beberapa sejawat yang diceknya cuma FT4 saja. Kan TSH-nya udah kemarin waktu screening misalnya, itu nggak bisa. Jadi harus double FT4 sama TSH, tolong dilengkapi dua-duanya. Yang kedua, jangan terburu-buru mengobati juga. Udah ketahui tinggi langsung diobatin, jangan. Tapi tes konfirmasi lebih lanjut. Nah, tes konfirmasi itu nanti memang dikonsulkan ke dokter anak. Kalau ada dokter anak konsultan endokrin, kalau tidak ada boleh ke dokter anak SPA umum di tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada kesulitan, biasanya boleh telekonsul ke rumah sakit pengampunya. Laboratorium pengampu itu pasti ada dokter anak endokrinnya. Mau Semarang, mau di Makassar, mau di Bandung, Jakarta, itu ada konsultan endokrin yang bisa ditanyai untuk menyimpulkan. Makasih, Dokter Oh, Basra. baik, terima kasih Dokter Faisal. Jadi udah ada tahapannya, Bapak Ibu. Pokoknya udah ada alurnya. Ini udah program resmi, alurnya demikian. Jadi acuan. Jadi nanti acuannya akan begitu berjenjang gitu ya. Dari yang nanti yang disaring, kalau kata Dokter Faisal, kalau dia masuk ke saring akan dikonfirmasi, gitu ya. Moga-moga teman-teman jelas. Ini ada lanjut pertanyaan Dokter Faisal, Dokter Laila, Dokter Ismi. Mohon izin ini nggak apa-apa ya, pertanyaannya banyak, kita maksimalin jam 12 kita tutup gitu. Nggak apa-apa kan, Dokter Faisal? Dokter Ismi? Pada semangat. Ya, Ini Dokter Laila. semangat ya. Ini saya mau jawab nih dok. Ya ini Iya, dok. Nah ini memang pertanyaan rutin nih kalau lagi ngasih pelatihan nih, gitu. silakan. Karena apa namanya, khawatir kan seumur hidup minum obat gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini levotiroxin kita di sini fungsinya adalah sebagai hormon ya. Jadi semua manusia itu terlahir dengan harusnya ada kelenjar tiroid, dan si kelenjar tiroid itu juga menghasilkan hormon tiroid. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita lahir
tidak ada hormon tiroidnya, jadi kita harus kasih levotiroxin ini sebagai hormon. Nah, fungsinya apa nih hormon tiroidnya, levotiroxinnya nanti sebagai pengganti hormon tiroidnya? Tadi fungsi hormon tiroid itu hormon apa sih? Hormon kerja, gampangnya biar mudah dimengerti. Jadi semua organ tubuh kita itu membutuhkan hormon tiroid untuk kerja. Kalau dia nggak punya tiroid, ya ginjalnya malah jadi nggak bisa kerja nanti. Jantungnya nggak bisa kerja, lemes semua. Tadi udah Dokter Faisal gambarkan bayinya lemes banget, ya ototnya nggak bisa kerja. Nah, jadi insya Allah aman. Ya, tidak ada efek. Biasanya pertanyaannya ke hati dan ke ginjal gitu ya. Tidak ada efek hati dan ginjal jika dosisnya terpantau. Kan memang kita kan harus ada pantauan kan, pantauan untuk cukup apa udah cukup apa belum seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu ya. Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan program ini untuk memberikan levotiroxin dan bagi yang sudah pasien yang sudah minum juga jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsinya tiap pagi. Oke, terima kasih Dokter Basra. Terima kasih Dokter Ismi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, biar kebagian semua Dokter Faisal, Dokter Laila, Dokter Ismi. Ini dari RS Dinda Tangerang, Bu Siti Hajar. Dokter menjelaskan bahwa dalam 2 minggu jika diketahui segera maka pengobatannya lebih cepat sampai masa pertumbuhannya kelak baik-baik saja. Yang ingin saya tanyakan, kami di Kota Tangerang untuk hasil SHK lebih dari 2 minggu dengan penderita hipertiroid. Bagaimana solusinya dokter? Nah ini mungkin ke Dokter Faisal ya. Ya, terima kasih. Mungkin nanti dikonfirmasi lagi yang 2 minggu itu hasilnya yang semua positif negatif atau yang negatif ya. Setahu saya kalau yang positif memang harus cepat disampaikan. Jadi biasanya yang hasil positif didulukan informasi kepada dinasnya gitu, ke dinkesnya ya. Jadi memang dalam pedoman dikatakan bahwa kalau mau bisa diobati sebelum usia 1 bulan, memang pengambilan sampelnya harus tepat waktu itu tadi. Usia 48-72 jam. Yang kedua pengirimannya juga tepat waktu dan pemeriksaan laboratorium pun harus tepat waktu. Kalau semua dikerjakan itu maka feedback hasil yang positif itu biasanya tidak akan terlambat nantinya. Jadi target kita adalah mengobati sebelum 1 bulan Bu sebetulnya ya. 2 minggu itu idealnya. Itu pun memang dari dari hasil systematic review yang paling bagus memang 2 minggu. Tapi negara kita karena berpulau-pulau dan lain-lain maka diambil Kemenkes itu kalau nggak salah memang 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi kalau 2 minggu belum ada hasil, masih ada waktu 2 minggu lagi tuh Bu. Semoga sebelum sebulan bisa beres itu. Kalau ibunya hipertiroid ya memang tetap diperlakukan sama sebetulnya dengan program yang lain, diambil SHK-nya, nunggu hasil, kemudian kalau dia positif akan dites konfirmasi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Faisal. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa diingetin ya kalau ada yang baru lahiran supaya tepat waktu biar nanti kalau memang ternyata ada kelainan atau ada bawaan tadi bisa segera dikonfirmasi dan ditangani supaya optimal. Ya Bu Siti Hajar ya. Terima kasih. Kita next pertanyaan selanjutnya dari Ibu Roni Nur Hasanah Lubis. Ini ada emojinya juga. Untuk Dokter Faisal izin bertanya. Dok, oh ini kader, dok. Dok, ada warga posyandu kami yang anaknya lahir prematur atau berat bayi lahir rendah. Tumbuh kembangnya nggak optimal, bahkan sekarang sudah masuk sebagai balita stunting. Apakah itu juga termasuk adanya gangguan hipotiroid kongenital, dok? Nah, ini mungkin kaitan dengan stunting, dok. Sementara ada juga baduta yang lahir dengan kasus yang sama, tapi badutanya sehat dan normal, tidak masuk stunting. Makasih, dok. Ya baik, untuk Ibu Roni ya. Jadi kalau bayinya itu prematur memang ada beberapa resiko ya. Artinya gangguan tumbuh kembang itu lebih tinggi dibandingkan bayi lahir yang aterem ataupun tidak prematur. Nah, kalau sekarang itu terlihat tidak optimal, maka tetap perlu diperiksa dulu ke dokter Bu ya, diajak ke puskesmasnya. Kalau masih belum selesai dilanjutkan ke SPA di RSUD-nya. Semua bayi-bayi yang gangguan tubuh kembang saya rasa perlu dipastikan dulu penyebabnya. Tidak semuanya itu hipotiroid, kadang-kadang juga bisa gangguan yang lain ya. Apalagi ini kalau dikatakan stunting itu artinya anaknya tidak tumbuh dengan baik, pendek dengan penyebab kekurangan gizi kronis gitu.
Jadi nanti beda tuh pasien saya tadi pendek tapi bukan stunting. Yang tadi usia 2 tahun, yang 10 tahun itu semuanya pendek tuh, tapi pendeknya defisiensi atau kekurangan hormon. Anak yang pendek kurang hormon itu bukan kurang gizi, berbeda. Jadi kalau stunting itu mengacu pada anak yang pendek oleh karena kekurangan gizi kronis. Tapi kalau dia itu bukan masalah gizi penyebabnya, ya namanya perawakan pendek saja, bukan stunting. Begitu. Saya rasa perlu dikonsulkan langsung ke dokternya, diperiksa supaya bisa dicari penyebabnya, kenapa dia tidak optimal dan stuntingnya, dan ditangani di puskesmas ataupun di rumah sakit daerahnya. Baik, terima kasih Dokter Faisal. Jadi diagnosis biar nanti dokternya yang menentukan ya, biar Bapak Ibu nanti cek-cek apa kalau ada curiga-curiga sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, diperiksa rutin anaknya. Supaya Tapi Bu keren Ismi, nih. Dokter Ismi mau tambahin dok? Ya, saya mau keren nih jempol buat Bu Roni Nur Hasanah Lubis ya, karena perhatian banget sama kadernya nih, ya. Tapi segera dibawa ya Bu, biar dilacak langsung ya. Oke, terima kasih Bu Roni ya, teman-teman kader semua, keren-keren. Ya Dokter Ismi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Setia Eli Ningrum. Nah ini Dokter Ismi, pertanyaannya dok. Izin bertanya dok, apabila anak pertama terdeteksi hipotiroid, anak selanjutnya pasti hipotiroid juga? Nah, nih. Eh, bisa ya, bisa nggak sih? Tergantung penyebab. Ya, jadi paling banyak sebenarnya kan kayak yang tadi Dokter Faisal bilang sporadik. Jadi sebenarnya bisa siapa aja gitu ya. Jangan betul lagi aja. Nah, jadi bisa siapa aja gitu bisa kena. Terusnya kalau anak yang pertamanya tiroid, hipotiroid pasti nggak pasti. Yang pas, jadi kalau bisa juga sehat, gimana ya jawabnya ya enaknya Dokter Faisal ya. Soalnya kan kalau misalnya kita harus tahu dulu, kalau misalnya dia hipotiroidnya penyebabnya karena gen, ada tuh Dokter Basra. Jadi memang ada gangguan genetik di mana yang menyebabkan si mesinnya pabrik tiroid itu tidak berjalan dengan baik, ya. Tapi itu kejadiannya sedikit banget, ya. Nah, kalau kejadiannya karena gen itu kemungkinan besar ya dia punya chance untuk berulang ya pada anak-anak berikutnya. Nah, yang paling banyak adalah yang tadi yang kejadiannya sporadik gitu, nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba ya pengen aja jadi hipotiroid gitu kan ya. Nah, dia lahir hipotiroid gitu. Nah, itu nggak ada tuh, dia biasanya nggak ada hubungannya, nanti anak keduanya pasti sama juga ya. Tapi tenang aja ya Bunda, karena ada screening ini akan terdeteksi dengan dini gitu ya. Kalau misalnya pun nanti ya mungkin Allah menitipkan anak hipotiroid lagi, ya kalau terdeteksi dini kan mereka tetap aman. Ya, mereka akan tetap tumbuh dan berkembang dengan sehat. Itu aja sih, Dok. Mungkin Baik, Dokter Faisal mau nambahin. Dokter Faisal mau nambahin? Setuju Dokter Ismi, prinsipnya kalau anak pertama hipotiroid, kemungkinan anak berikutnya sebagian besar sih sangat jarang berulang, tapi secara gen memang ada. Yang kasus kakak adik itu dua-duanya hipotiroid memang pernah ada, tapi sangat-sangat jarang. Saya rasa jangan khawatir Ibu kalau mau punya anak lagi, misalnya dia hamil lagi nggak apa-apa. Yang penting screeningnya itu yang paling utama. Itu aja. Karena Terima siapa saja bisa ya dok ya, siapa saja bisa kena ya. Makanya harus disaring. Itu ikonik itu saringnya Dokter Faisal. Oke, kita lanjut ya. Nah ini ada pertanyaan tambahan ya, mungkin udah mau menutup nih dari Bu Nur Asri. Makin canggih pertanyaannya. Ini bagus-bagus pertanyaannya ya. Saya salut nih teman-teman, tepuk tangan dulu buat teman-teman peserta ya. Ini bagus-bagus pertanyaannya. Ini apakah SHK dan SHAK diperiksa dari sampel SHK yang dikirim? Nah ini mungkin Dokter Faisal ya, dok. Ya. Ini kayaknya pelaku pengambilan darah nih, hebat nih. Pemain gitu dok. Tahu saya keren nih. Jadi ya, jadi satu kali pengambilan sampel darah diteteskan di semua lubang yang di kartu itu bisa diperiksa berbagai macam penyakit. Nah, di kita baru diambil dari situ 3. SHK, SHAK dan G6PD. Di negara lain bisa lebih, Bu. Bisa 30 penyakit, 40 penyakit dari satu sampel itu bisa diambil. Jadi memang walaupun penyakitnya yang dicek banyak, tapi ngambil sampelnya cuman
satu bayi 1 kali sampel diambil, tetapi tolong dilengkapi di semua lingkarannya itu. Kalau tidak salah sekarang itu minimal 3 ya, minimal 2. Saya mungkin Bu Laila bisa menambahkan minimal 3 lingkaran terisi penuh, tembus 2 sisi, itu akan dicek semuanya, SH-nya, SHAK-nya, dan G6PD-nya, gitu. Jadi Baik. demikian Dr. Basra, terima Baik, kasih. jadi sebetulnya Bapak Ibu jangan khawatir ya ketika mempromosikan layanan screening bayi baru lahir itu bukan hanya satu kondisi aja yang bisa diperiksa sekaligus. Nah, Dokter Laila mungkin mau nambahin dari teman-teman Kemenkes. Kayaknya ini sudah mau menutup nih pertanyaannya udah Ya, alhamdulillah dan beberapa dijawab langsung oleh Dokter Faisal. ya. Silakan Dokter Laila. Ya, betul yang disampaikan Dr. Faisal. Jadi pada saat ini untuk pemeriksaan dengan kertas saring, jadi ketika ibu melahirkan di vaskes, bayinya ditusuk tumitnya, diambil darahnya, itu akan diperiksakan tiga pemeriksaan, SHK, SHAK, dan screening untuk defisiensi enzim G6PD. Nah, tapi tentu saja ada syaratnya. Agar bisa diperiksakan tiga pemeriksaan itu, tentu sampel yang diambil harus berkualitas dan cukup jumlahnya untuk bisa diperiksakan untuk 3 sampel. Jadi mohon teman-teman vaskes juga memastikan sampelnya baik, berkualitas, dan juga cukup untuk bisa diperiksakan ketiga pemeriksaan tadi. Gitu, Dr. Basra. Oke, terima kasih Dokter Laila dan juga terima kasih Dokter Faisal dan Dokter Ismi. Kita cukupkan sesi tanya jawab kita, kasih tepuk tangan dulu buat ketiga narasumber kita. Saya pakai emoji kalau sekarang kan online ya. Emoji gini. Tuh. Ada love juga ya tuh ya. Buat 3 narasumber kita. Dan juga terima kasih buat teman-teman kader, teman-teman nakes, teman-teman yang ada di sini semua yang sudah bertanya bagus-bagus pertanyaannya. Nah, sebelum kita tutup seluruh rangkaian webinar kita pada hari ini, boleh ya kita dapat pesan penekanan ya sebelum ditutup oleh Dokter Faisal, Dokter Ismi, dan Dokter Laila. Boleh mungkin kasih pesan gitu sebelum menutup sesi penekanan. Silahkan Dokter Faisal dulu mungkin ya. Baik, makasih Dr. Basra. Pesan saya adalah cuma satu, setetes darah bayi bisa menyelamatkan nasib dia di masa depan. Jangan sepelekan SHK, ikuti programnya, dan semoga semua anak-anak bisa tumbuh kembang optimal. Terima kasih Dr. Basra. Oke, terima kasih Dokter Faisal. Setetes tuh, Bapak Ibu, jangan takut ini, setetes ya. Dokter Ismi, kita geser ini ngurut dari ini saya ya layarnya. Silakan Dokter Ismi. Saya sebenarnya sama Dokter Faisal. Udah diambil Dokter Faisal dulu nih. Tapi ya ayah bunda, bagi tadi soalnya saya banyak baca yang ternyata ada pasien juga, ya tidak usah khawatir, ya bagi yang sudah terdiagnosis hipotiroid tetap minum obat, ya obat levotiroksinnya, tidak ada masalah di ginjal, tidak masalah ke hati, dan lakukan monitoring berkala. Itu aja. Oke, dan mungkin untuk Dokter Laila dari teman-teman Kementerian Kesehatan atau Depkes, silahkan. Ya, kurang lebih sama. Intinya ibu-ibu jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan screening pada bayinya. Kemudian apabila ditemukan hasil screening positif, jangan ragu juga untuk segera berkonsultasi dengan spesialis anak, segera dapatkan tes konfirmasi agar kita tidak kehilangan lagi pasien-pasien bayi-bayi yang terlewat diagnosisnya dan tata laksana terlambat. Mungkin itu saja, Dr. Basra. Baik, terima kasih. Nah, giliran saya supaya beda, saya mau ngingetin Bapak Ibu, jangan lupa isi form survei feedback untuk formulir kegiatan kita hari ini ya, Bapak Ibu. Nanti jangan lupa diisi supaya bisa dapat feedback ke depan. Gimana cara nih biar webinar-webinar kita makin seru ya. Ada Dokter Faisal, Dokter Ismi, Dokter El, dan narasumber-narasumber lain ya. Ya, saya titip teman-teman untuk isi formulir ini dan jangan lupa untuk follow. Boleh di next. Untuk follow akun sosial media dari Yayasan Kesehatan Anak Global, ada di @globalchildhealth.id dan Yayasan Kesehatan Anak Global. Nah, kurang lebih begitu teman-teman semua yang hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dulu. Kita boleh tampilkan dulu muka Dokter Faisal, Dokter Ismi, dan juga
Dokter Laila dan juga Prof Aman kalau masih ada Prof Aman. Dokter Desi tadi izin Bapak Ibu meninggalkan ruangan ya. Hadir. Oh ada Prof, boleh Prof. Ada ini nggak Prof pesan Oh penutup? enggak, cukup. Cukup. Kita Udah, foto udah. sama dulu gitu teman-teman. Boleh on cam nih teman-teman rame. Ini saya lihat rame nih. Teman-teman silakan boleh on cam. Waduh, ada yang lagi di kantor, di rumah. Ada teman-teman dari macam-macam ini. Top semua nih. Saya belum pernah lihat nih emoji paling banyak nih, betul. Iya, ini teman-teman ada teman-teman puskesmas juga ngumpul tuh Prof dari Malang. Waduh, Masya Allah. Yuk kita on cam yuk semua. Kita foto dulu sebelum kita tutup. Boleh. Waduh, ini kayak ini ya bombardir emoji. Iya, hebat banget nih betul-betul nih. Oke, kita foto Dokter Arneta, Jadi kayaknya berikutnya kita buat HAK deh ini ya. siap Bro. Dapat bocoran teman-teman. Waduh nih ramai banget ya. Ini kayak live TikTok ya. Ini ya. Silakan dari Dokter Arneta siap bisa screenshot? Baik, izin screenshot Prof dan dokter sekalian. 3, 2, 1. Mohon ditunggu karena banyak yang on cam juga. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya 3, 2, 1. Slide selanjutnya lagi. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Banyak banget ya. Terima kasih, Dokter Prof. Basra, mesti dilihat dong wajah Dokter Dia sama Dokter Arneta. Dokter Dia mana Dokter Dia? Ini tim di belakang layar Bapak Ibu. Ya, yang membuat ini semua. Dokter Dia mana Dokter Dia? Dokter Dia mana ini? Coba saya spotlight biar ketahuan. Ini Bapak Arneta Ibu. mana Arneta? Arneta kok hilang? Arneta mana? Ini Bapak Ibu orang-orang yang terlibat webinar hari ini. Semuanya. Oke, kalau gitu kita izin tutup ya, Prof Aman, Dokter Ismi, Dokter Faisal, Dokter Laila, Terima kasih semuanya. Terima kasih dan selamat menikmati sisa-sisa di hari Minggu. Dan jangan lupa isi feedback form survei. Dan nanti pengumuman penanya terbaik dan juga yang paling keren nge-tag postnya di Instagram globalchildhealth.id akan diberikan di grup ya. Jadi tetap pantau terus kegiatan webinar Yayasan Kesehatan Global. Tadi ada bocoran dari Prof Aman tuh. Ke depan mau bahas topik lain lagi. Pokoknya biar anak-anak kita sehat semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Dokter Aman, Dokter Izin Ismi. pamit. Terima kasih. Dokter Arneta semua. Izin pamit. Silahkan. Terima kasih Dokter Dia. Arneta, terima kasih. Pamit ya. Pamit Terima dong. kasih Dokter Basra. Makasih Dokter Faisal. Mangga silakan. Makasih banyak ya Bapak Ibu. Izin pamit. Kita usahakan.